Usai Jokowi menyampaikan dukungan 2 periode terhadap Prabowo, kini giliran Partai Amanat Nasional yang menyatakan sikap serupa. Meski demikian, PAN menyebut jika posisi wakil presiden masih akan masuk dalam diskusi internal mereka. Membahas soal mendukung elit politik dalam periode mendatang, sejumlah pihak kemudian membenturkannya dengan 2 hal utama, yaitu permasalahan bangsa yang lebih mendesak, mulai dari kebutuhan pokok hingga kesehatan masyarakat dan waktu pemilu yang masih relatif jauh. Apa sebenarnya urgensi penyampaian sikap dukungan di masa mendatang? Ikuti diskusinya bersama pakar politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Kedai Kopi Henry Satrio. Beralih ke berita daerah, Detik Sore akan mengulas kembali peristiwa tanah bergerak yang terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Setidaknya 104 rumah warga, pondok pesantren, dan fasilitas umum rusak akibat fenomena pergerakan tanah. Bagaimana situasi terkini di lokasi? Adakah kendala selama proses evakuasi penduduk? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Menjelang matahari terbenam nanti, Detik Sore akan menghadirkan solusi bagi para penggemar padel. Seiring meningkatnya popularitas olahraga ini, muncul resiko cedera yang cukup sering dialami para pemain. Salah satu cedera yang akrab di telinga para pemain padel adalah padel elbow. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya pemanasan dan kesalahan rotasi tangan saat melakukan pukulan bola. Bagaimana metode penyembuhan cedera yang efektif? Temukan jawabannya bersama dokter spesialis olahraga, Dr. Veronica Darmidi dalam segmen Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Beda lagi. Wow. Selamat hari Senin. Oh iya, Senang tuh tadi. Musiknya udahan. Musiknya ya. Karena hari ini, pagi ini gue mengawali hari dengan nonton Super Bowl. Wow, NFL. Hari ini Seahawks ya. menang. Ya, cukup jauh juga ya Ya, sama telak. apa NI Eagles. Nebraska. Oh, Patriot. Iya, Seahawks iya, versus iya. Eagles, yang menang Seahawks. Iya benar, aku tadi pada saat perolehan dari masih 3 poin ke 9 poin menonton Oh potongan iya? juga. Iya. Wow. Gila sporty banget gua Ya. karena gue bertanya kayak NFL tuh kayak Football League. Oh, ini tuh finalnya tuh Super Bowl. Oh, aku kira tuh Super Bowl tuh porseni. Jadi gabungan dari banyak cabur. Enggak dong ya. Terus ada seninya Beyonce. Oh, seninya itu yang si Musiknya. halftime performance-nya Bad ya. Bunny siapa? Tahun ini siapa? Bad Bunny tadi Bunny, juga. right? Itu salah satu Super Bowl terbanyak yang ditonton dalam waktu 7 tahun terakhir tahu. Oh iya. Sejak 2018 katanya ya, paling banyak Interesting. Bad Bunny. Tapi emang bagus juga. Banyakan mana? Bad Bunny sekarang atau waktu itu SpongeBob SquarePants? Sempat. Oh iya bener, marching band itu ya. Marching band itu. Iya bener lagi, iya Ya bener. kan, kayaknya itu juga salah satu masuk sejarah juga ya. Iya. NFL dibuka oleh SpongeBob SquarePants Karena and his bagus lagi marching lagunya. band. But anyway, selamat hari Senin. Semoga semangat kita juga nyampe buat detikers yang juga hari ini menonton kita dari mana saja ya. Hopefully yes. Seperti semangat kita dengan outfit hari ini yang Aduh manis banget, Red red velvet velvet loh. Tapi rosy. Rose ya, iya. Don't you want me like I want you, baby? Tapi kalah dari Grammy. Apa tuh? Iya, dia nggak dapet Grammy satupun ya. Katanya ya, I don't know, it's just maybe just Karena a banyak loh joke nominasinya, aja. apa teh? Betul, termasuk juga nggak terkalahkan sebenarnya Bruno Mars kan. Dia tuh selalu membawa pulang Setiap nominasi yang yang didapatkan Pokoknya tiap juga. Grammy dia ada nominasi, biasanya bawa pulang piala ya. Bawa pulang gitu, dan tahun ini tuh kayak agak sedikit terpatahkan gitu rekor yang dimiliki sama Iya. Bruno Mars juga gitu. Padahal nyanyinya 2 kali loh dia. Di awal dan menuju akhir gitu. Iya ya, opening dan closing Iya, juga yang ya. lagu yang Appetite. baru dia juga nampilin kan. Justru yang mencuri perhatian waktu itu ini ya, Harry Styles ya, ketika dia muncul lagi. Muncul lagi setelah sekian lama hilang dengan agenda maratonnya. Punten ya kan, dan kemudian juga dengan outfitnya yang cukup gemes ya kan. Dia pakai rock. Enggak tahu yang rock itu adalah AI. Oh gitu, tapi itu kan hasil itu kan baju Scotland kan? Rock itu bukan. Oh. Scotland kan yang Ada kotak-kotak kotak-kotaknya gitu. kan. Iya, Nah, benar. yang si rock yang dibikin itu AI buatan netizen. Sebenarnya dia pakai jeans. Oh ya Tapi ampun. atasannya bener.
Lagi-lagi di sini Kena lah kan? kena Di gue. situlah netizen harus bisa cermat Why would dalam. people do that? Nggak tahu ya, mungkin karena selama ini Harry Styles kan ya penampilannya suka nyentrik kan, dengan menggabungkan berbagai macam unsur budaya dan Benar. POV masyarakat gitu. Benar-benar. Tapi sebenarnya salah satu album yang gue look forward to this year adalah albumnya Harry Styles. Disco all the Kiss all the time, disco occasionally. Betul. Ya benar ya. Ya, Bukan baru keluar kebalik satu ya. lagu ya. Betul. Betul. Tapi gue salut banget untuk Kaido yang selalu tahu mana yang buatan AI dan juga mana yang Sebagai jurnalis, betul. gue harus bisa selalu cermat melihat apapun yang konten dikasih ke gue, karena kalau sampai kita Ya. kejebak sama hal-hal yang kayak gitu, nggak valid dong lo bikin berita. Bener, Gitu. itu dia. Gue tuh memang tipe orang yang sekarang harus mulai melatih kembali, mencek dan recheck kembali berita yang gue lihat maupun juga gue baca gitu. Sama. Ya kan? Kalau secara visual juga, apalagi sekarang udah ada AI generated ya kan. Tulisan juga nggak terlepas juga dari Betul. keinginan atau tujuan pembuatnya juga kenapa bikin berita yang nggak benar gitu. Iya, banyak banget. Itu juga salah satu yang bikin jurnalis jadinya makin sibuk tahu, karena harus membedakan mana nih konten viral yang benar atau yang cuma jebakan doang gitu. Iya benar. Gue tuh ngerasa kayak apakah gue butuh lebih banyak latihan untuk untuk bisa membedakan gitu ya. Memilah mana sih yang sebenarnya ini udah pasti nih without me finishing the read tuh udah tahu bahwa ini sebenarnya tuh nggak benar gitu beritanya. Ada nggak sih kiat-kiat yang bisa gue lakukan untuk bisa mendeteksi secara dini apakah berita ini tuh benar atau tidak? Kalau dulu tuh gampang ya untuk ngelihatnya kayak ini misalnya by image gitu, kita tahu bahwa ini AI nih karena it's too good to be true atau terlalu aneh gitu untuk kejadian di dunia nyata. Walaupun sampai sekarang makin kesini juga makin banyak yang aneh-aneh kejadian di dunia nyata ya. Tapi kalau sekarang emang jujur agak susah. That's why kan ada aturan juga sebenarnya, kalau lo punya postingan yang dibuat sama AI itu biasanya dia langsung nge-detect gitu generated AI content gitu. Benar. Tapi makin hati-hatilah. Itu juga yang harus kita mawas diri selalu buat para jurnalis. Mumpung hari ini juga Hari Pers Nasional. Selamat Hari Pers Nasional. Seluruh jurnalis di muka bumi, I love you guys. Semoga kebebasan pers selalu dijunjung tinggi. Semoga makin sejahtera rekan-rekan pers di seluruh dunia. Betul. Indonesia deh kan nasional ya hari ini ya. Termasuk juga pers dan juga media-media juga salah satu pilar juga yang penting untuk bisa menjaga demokrasi. Pilar di negara keempat, kita, they kan? said. Betul. Karena kenapa gue bilang they said? Karena kalau kebebasan persnya Hilangkan jadinya kaki tiga. Nggak bisa berdiri jadinya. Bener, jadinya cuma minuman aja. Wah, cap. Sorry. Tapi ya harus dijunjung tinggi juga. Iya dong. Dari situlah maksudnya ujung tombak, ujung penanya masyarakat yang mungkin juga don't know how to express, don't know how to criticize, ya diwakilkan oleh pers ini. Teman-teman media juga yang bisa menyuarakan itu. Kok gue ngomong kayak netizen ya? Gue mewakili netizen aja ya. One of the best job in the world actually yang menurut gue, karena dengan lo menjadi seorang pers, walaupun sekarang pers juga tantangannya makin gede ya, banyak banget apalagi di tengah media sosial ini. Tapi ya one of the best job, karena gue nggak pernah menyangka bahwa gue bisa bertemu dengan orang-orang hebat gitu ya, bisa ngobrol langsung sama orang-orang hebat tanpa harus punya titel kayak apa, tapi ya dari kredibilitas lo sebagai seorang jurnalis itu bisa akan bolok kemana aja. Oke, what is the best or jangan the best deh, the most memorable moment yang kayak I love being a journalist. To be honest, sampai saat ini yang paling gue ingat itu Jepang. di Papua. Oh, bukan. Di Papua. Oke. Waktu ke pegunungan Yahukimo. Oke. Ke lokasi itu tuh harus pakai pesawat ATR lagi kan. Jadi kayak ternyata ya Indonesia tuh seluas ini, masyarakatnya juga sehetero itu. Dan banyak hal-hal yang gue tadinya cuma lihat di buku atau di media sosial atau internet,
gue dapet di situ bahwa teman-teman kita di Papua tuh masih banyak yang belum bagus ekonominya, belum terjamah kesejahteraannya. dengan kita nggak bisa bilang apa ya, bisa mendapatkan privilege yang sama dengan kita juga untuk aksesibilitas, Betul. akses informasi misalnya gitu. Mereka harus terus disuarakan ya lewat pers, itu juga bisa salah satu. Benar. Maybe they want to try ceremonial matcha like us. Oh, Kita bisa temukan di setiap belokan. sama Dan kayak selalu ada yang baru. ini loh Za, tapi pernah nggak ke Papua? Belum. You should lah ya. Tolong. Kapan-kapan harus ke sana. Jangan ini dulu, skip dulu Balinya terus ke Raja Ampat ya gitu ya dari Sorong. Amin ya di Sorong Allah, semoga ada rezekinya juga ya. Oh ya, makan papeda juga benar. Bener, dengan kuah kuning ikan kuah kuning. Apa tuh namanya, anak-anak di sana tuh tulus banget kalau ketemu sama orang, apalagi kalau dari luar Papua sendiri gitu, kayak mereka ngelihat dunia lain atau justru mereka ngelihat secercah harapan dari orang biasa kayak kita ini, mereka bisa dapat inspirasi gitu loh. Nah, berarti gak bisa, gue pasti dikit-dikit kayak Kontennya jadi Adek. ini ya, konten Iya. Cirambai. Tapi ini juga sebenarnya bikin cukup miris juga sih di era 2026 ini. Yang sebenarnya juga harusnya ya itu ya, maksudnya kita sebagai masyarakat Indonesia, apapun backgroundnya, apapun pekerjaannya, apapun apa background ekonominya gitu ya, pasti kan menginginkan adanya kepastian atau kemudahan dalam punya fasilitas kesehatan Yep. gitu. Nah ini cukup jadi satu diskursus yang bikin dilema juga di tengah dunia yang nggak biasa-biasanya enggak. Yang makin luar biasa Makin ini. luar biasa ini tentunya juga makin banyak keluhan yang kita rasakan kan. True. Gitu. Salah satu yang kita juga lagi hang on bareng-bareng adalah dengan adanya BPJS dong gitu ya. Itu bantu banget tau. Itu bantu banget, bahkan ya termasuk juga nggak cuman kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental juga kan di cover sama Iya, BPJS juga. betul. Tapi ternyata gitu ya ada sebuah polemik yaitu penonaktifan BPJS PBI gitu, yaitu adalah penerima bantuan iuran yang ada sejumlah masyarakat gitu ya yang mendadak dinonaktifkan. Ya, berarti jadi ya. kayak dia tuh sebenarnya bisa pakai itu, tapi ketika mau bayar atau mau menggunakannya justru nggak bisa Atau karena nonaktif ya. Betul, atau bahkan sebetulnya ada juga beberapa kasus yang ditemui pada saat pertemuan dengan dokter atau kasus Konsultasi. sebelumnya. Oh, oke. Itu tuh di cover, begitu berikutnya ada beberapa yang jadi nggak di cover juga. Itu juga Oke. beberapa temuan Ini juga PBI terjadi. juga nih. Betul gitu. Nah, jadi beberapa pasien cuci darah di Indonesia tuh udah mencapai lebih dari 200.000 orang. Oke. Setiap tahun bahkan sebetulnya bertambah terus sekitar 60.000 pasien baru juga. Ini diungkapkan sama Menteri Kesehatan kita ya. Nah, karena sifat terapinya yang rutin dan tidak bisa ditunda, layanan cuci darah ini bahkan menjadi salah satu fokus utama yang harus diperhatikan Menkes saat menangani layanan vaskes yang terdampak banjir di Aceh. Nah, Menkes menegaskan persoalan ini tuh nggak hanya menyangkut pasien gagal ginjal, ada juga yang dengan karakteristik serupa yang terapinya juga nggak boleh berhenti. Ini contohnya juga nih yang cukup urgent gitu adalah pasien kanker yang harus menjalani kemoterapi bahkan 2 hingga 3 kali seminggu juga, atau radioterapi hingga 5 kali seminggu dalam satu siklus terapi juga. Untuk mencegah kejadian berulang, akhirnya Menkes ini mengusulkan kepada Kementerian Sosial agar dalam 1 hingga 3 bulan ke depan diterbitkan SK Mensos terkait reaktivasi otomatis bagi pasien-pasien yang jenis penyakitnya itu adalah katastropik gitu. Jadi sebenarnya untuk kemarin yang status PBI-nya sempat nonaktif itu bisa diaktifkan kembali secara otomatis oleh pemerintah sehingga tidak ada keraguan dari rumah sakit maupun pasien untuk melanjutkan pengobatan gitu. Karena kan kasihan banget ya gitu, mereka juga di tengah-tengah perjuangan gitu ya. Kemudian juga ya ini kan sebetulnya juga udah jadi janjinya pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas kesehatan yang memadai gitu untuk masyarakat seluruh. Indonesia. Untuk seluruh masyarakat Tanpa Indonesia. terkecuali. Gitu. Nah, kemarin
sebenarnya DPR dan pemerintah juga itu udah menggelar rapat mengenai perbaikan tata kelola jaminan sosial kesehatan terintegrasi. Nah, ada 5 poin yang kemarin sempat dibahas dan juga disepakati. Salah satunya yakni adalah penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang akan dibayarkan pemerintah dalam 3 bulan ke depan. Dan kemudian pemerintah dan DPR juga sepakat untuk melakukan pengecekan desil dengan data pembanding terbaru gitu. Hasil rapat juga menyepakati BPJS Kesehatan untuk aktif melakukan sosialisasi jika ada penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU dari Pemda juga. Dan terakhir, poin yang kelima adalah ada kesepakatan mengenai perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal gitu. Ya, jadi nggak dioper-oper lagi tuh ya, harus kemana mencocokkan data misalnya, mengecek kembali apakah sebetulnya ini nonaktif karena belum dibayar memang, atau ada pergantian data, atau mungkin nggak ternonaktifkan gitu. Lagi pula kan BPJS ini kan sebenarnya ya saling bahu membahu ya. Kayak misalnya gua tuh bayar iuran BPJS Kesehatan, tapi gue nggak pernah pakai, gue pakai asuransi yang lainnya. Ya udah, yang iuran gue pakai ini adalah bagian dari kontribusi untuk gotong royong gitu, bantu sama teman-teman lainnya di seluruh Indonesia. Nah, ini makanya jadi apa ya, gemes gitu ya ketika ada kasus kayak gini. Kayak PBI ini kan jadi salah satu yang segmen yang juga paling rentan sebenarnya. Tapi kok malah bisa begini, apalagi penyakitnya tuh kalau sampai nggak cuci darah sekali misalnya bisa sampai kematian gitu akibatnya. Betul. Ya, samalah mau apapun itu jenis asuransinya atau nama asuransinya, maupun mau kita pakai yang dari BPJS Kesehatan maupun secara swasta, sebenarnya kita bayar untuk berharap tidak dipakai, ya kan? Betul sekali. Gitu. Kayak kemarin gue ke dokter, gue pakai asuransi yang di luar BPJS Kesehatan ya. Gue ternyata tidak bisa. Karena nggak masuk dari polis yang di cover. Jadi kalaupun pada akhirnya gue mau ini rinoplasti. Alias operasi gue mau manjangin kuping biar lebih bisa mendengar apa kata masyarakat. Wow, is it your job? Harus tutup ya? Oh iyalah, kan jurnalis harus bisa peka gitu. Menangkap, benar. Apa jenis layanan apa? Mata, gigi? Mental. Oh, ya. Enggak. Sorry ya, gue digging terlalu jauh. It's okay. Tapi emang iya sih, itu adalah hak setiap masyarakat Indonesia untuk bisa menerima atau mendapatkan fasilitas kesehatan yang memadai gitu. Makanya kena semprot juga kan BPJS akhirnya sama Pak Purbaya gara-gara kasus ini juga. Walaupun Pak Purbaya juga ngasih juga beberapa usul gitu supaya ini tidak jadi jadi polemik karena pertimbangannya adalah supaya si PBI ini ketika nonaktif ternyata tidak bisa langsung dikasih jangka waktu gitu, kasih tenggang waktu 2-3 bulan. Nggak tahu ini akan bisa dipenuhi kah nanti sama BPJS, mudah-mudahan ketemu jalan tengahnya ya. Jadi nggak serta-merta memang ya karena nggak bisa kemudian memaksakan gitu, harus diketemukan jalan tengahnya tuh kayak apa. Harus. Aku rasa sebetulnya masyarakat Indonesia kan kita juga sebenarnya dapat predikat masyarakat yang paling dermawan di dunia, ya kan? Iya. Kalau nggak bisa dibilang paling, ya salah satu yang paling lah. Salah satunya deh, nggak apa-apa, nggak usah si paling deh. Tapi kayaknya juga aku nggak tahu ya, walaupun ini pendapat pribadi jadinya, aku yakin juga cukup banyak yang sebetulnya punya pemikiran yang sama, kayak ikutan iuran BPJS walaupun nggak pernah dipakai gitu, karena memang ya berharap nggak sakit atau nggak kejadian apa-apa lah ya gitu. Tapi maksudnya dengan ikhlas dan ridho gitu kan, iurannya tuh digunakan untuk subsidi silang lah untuk masyarakat yang memang ya PBI ini gitu, let's say salah satu contohnya juga. Gitu ya. Tadi semoga rapatnya kita lumayan sehat, panas, kita tinggalkan yang panas-panas ini. Hari ini ya, aku kira kayak hari ini tadi pagi rapatnya ya. Oke. Ada nih juga yang jadi bikin kesal juga, tapi somehow sepertinya ada efek jerah yang sedang ingin diberikan gitu efeknya lewat kasus suap. Lagi-lagi suap. Tolong ditindak ayah ojak, malu-maluin Depok aja. Iya, kejadian di Depok ya, Hakim Pengadilan Negeri Depok tuh nyuap dan kemudian diberhentikan sama MA. Kata gue mah bukan sementara,
pecat aja lo. Bisa gak sih? Enggak sih, kalau PNS tuh gak bisa langsung pecat guys. Tapi kan kalau misalnya diberhentikan secara tidak hormat karena terkait dengan Kasus suap bisa saja ya. kriminal ya. Iya, ada pertimbangan ke situ. Ya. Tapi untuk yang sekarang diberhentikan sementara dulu untuk Ketua Pengadilan Negeri Depok 1 Wayan Eka Mariarta dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setiawan yang diberhentikan sementara gara-gara sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ketua MA juga akan mengusulkan ke Presiden terkait pemberhentian sementara ini sehingga hakim yang terbukti bersalah ini akan diberhentikan dengan tidak hormat nantinya. Ini juga akan dilakukan terhadap Jutusita PN Depok Yohan Syah Maruwanaya yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan yang sama oleh KPK. Juga akan diberhentikan lewat sekretaris MA gitu. Iya. Ini tuh kasus penyuapan apa, Kak? Dia ini si Eka dan Bambang ini yaitu kedua orang yang ditetapkan tersangka sama KPK ini soal lahan yang sengketa kemudian sedang diurus. Nah, keduanya ini ditangkap dalam OTT yang diwarnai aksi kejar-kejaran di mana Eka dan Bambang ini diduga minta fee 1 miliar untuk ngurus perkara si sengketa lahan ini. Apa? Kalau minta 1 miliar? Terus cuma disanggupinya 850 juta, kurang 150 juta. Tapi untung waktu itu sebelum kejadian kali ya, waktu masih negosiasi atau ya itulah operasi tangkap tangan tuh sampai kejar-kejaran katanya. Ya ampun. Ceng. Kenapa? Baru dinaikin ya? Mungkin masih kurang, Mas. Iya, kata aku mah kurang bersyukur. Kalau gaji itu menurutku ya beda orang, beda pendapat sih. Cuma ya kalau lo bisa ngatur duit lo dengan baik itu bisa selalu cukup kok. Kenapa gue bisa memberikan kesimpulan itu? Karena banyak juga teman-teman kita lain tuh atau anak yang di sosial media yang ngaku gajinya cuma katakanlah 1,5 juta tapi masih bisa saving gitu. Ya semoga kita selalu dicukupkan ya sama Yang Maha Kuasa gitu. Iya betul. Karena sebenarnya semakin pintar kita bersyukur semakin ditambah rezeki kita sama Allah. Masya Allah, amin. Menjelang bulan aku kurang bersyukur berarti ya Allah. Bener juga ya. Kita tuh harus meningkatkan literasi keuangan kita. Tapi kalau soal praktiknya, Allahu alam. Kita break dulu. Abis ini kita akan kembali lagi juga. Ini ada banyak deh. Dua-duanya melibatkan mobil. Oh iya, berita-berita dari Nusantara, dari daerah-daerah lain juga akan kita bacakan. Abis ini Detikers tetap bersama kami di Detik Sore. Dia cuma ore-ore. You guys still watching Detik Sore, nggak cuma hore-hore. Oh my goodness. Oh my goodness, ada sebuah kejadian langka terjadi di seberang sudut sana. But anyway, Detikers. Terlalu semangat ini, gue tuh terlalu semangat sehingga membuat adanya Kenapa sih harus begitu? Halo. Kita tuh mau bacain satu berita yang kurang menyenangkan sebenarnya. Lagi-lagi ini soal kejadian musibah di Tegal gitu ya. Yang terjadi adalah tanah bergerak di sana. Kira-kira apa dampaknya dan seperti apa kejadiannya tuh pengen kita obrolin bareng sama Detik Jateng. Betul. Yang kali ini akan mengabarkan adalah Arina Zulfa. Selamat sore, Arina. Halo, selamat sore Kak Edo dan Kak Iza di studio. Selamat sore Mbak Rina. Dia kameranya agak goyang-goyang gitu gak sih? Gue ngeri gempa deh. Iya. Oh, ini tripod kan? Karena di sini, iya pakai tripod. Karena di sini lagi kondisinya anginnya cukup besar ya. ya. Gitu. Oh ya ampun, oke. Tapi yang penting kamu berada dalam posisi tempat yang aman ya bener. untuk bisa memberikan informasi sama kita sore hari ini juga ya. Mbak Rina, kita dapat informasi mengenai... Halo? Oh, halo? Nah, iya, ada.
Kita dapat informasi mengenai adanya tanah bergerak, walaupun sebetulnya juga ini sudah terjadi beberapa waktu lalu dan Seminggu cukup ya? iya kurang lebih sekitar Dari tanggal 1 apa? semingguan juga lah Ya. ya dan cukup berdampak gitu sama masyarakat di sana, terutama karena tanah bergerak ini dikabarkan ada di daerah pemukiman warga gitu ya. Mungkin apa yang bisa kami tahu dulu mengenai apa kejadian tanah bergerak ini? Kak Arina. Baik, terima kasih. Ini saya juga sudah berada di lokasi, yaitu di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Saya berada di lokasi di mana terjadi pergerakan tanah. Ini di belakang saya sudah ada tanah yang turun akibat pergerakan tanah. Jadi pergerakan tanah ini sudah terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Dan ini terjadi karena adanya hujan deras yang selalu turun di Kota Semarang, dan kemudian paling parahnya itu terjadi kemarin Kamis, karena dari Rabu sampai Kamis ini terjadi hujan yang tidak reda selama 1 hari. Kemudian setelah itu terjadi pergeseran tanah. Setiap hari dari hari Kamis itu selalu terjadi pergeseran tanah, dan yang paling parah ini terjadi tadi pagi sekitar pukul 6, yang membuat jalur Jangli Undip di belakang saya ini terputus. Kemudian ada beberapa rumah yang ada beberapa tambahan rumah ini roboh. Sebelumnya ada 10 rumah terdampak dan saat ini sudah ada 15 rumah yang terdampak. Wow. Berarti cukup luas ya besarannya. Dan hingga saat ini apakah sebetulnya cuacanya, kan tadi sempat disebutkan juga bahwa memang ada hujan yang cukup lama gitu berlangsung di sana juga. Apakah sebetulnya secara kondisi cuaca atau kondisi di sana apakah mungkin atau seperti apa sekarang ini? Ya, sampai saat ini hujan masih terus turun ya di Kota Semarang. Untuk saat ini mungkin sedang reda, tapi tadi pagi dari tadi malam itu sudah terjadi hujan lebat yang terus terjadi sampai tadi pagi. Dan untuk sekarang juga masih mendung, anginnya kencang. Jadi warga ini sampai saat ini masih was-was akan terjadi hujan lebat yang tidak reda dan bisa mengakibatkan pergeseran tanah lagi. Baik. Arina, aku mau konfirmasi dikit soal kapan terakhir kali terjadi pergerakan tanah ini. Kapan? Kamis yang tadi disampaikan itu Kamis pekan lalu kah atau kapan? Ya, jadi pertama kali terjadi itu 2 minggu yang lalu. Oke. Kemudian yang paling parah ini Kamis pekan lalu. Dan ternyata saya baru mengobrol dengan para warga ini. Tadi pagi ini juga terjadi pergeseran tanah yang ada membuat lagi. seperti itu. Iya, Masih di lokasi yang sama? masih di lokasi yang sama dan semakin meluas ya ini karena ada beberapa rumah juga ikut rubuh. Kemudian jalur Jangli Undip yang hari Kamis itu masih bisa dilewati motor, saat ini sudah tidak bisa dilewati motor. Jadi Berarti di depan ambles ya? Iya, Kamis itu masih bisa dilewati motor. Kemudian Oke. sekarang sudah tidak bisa. Jadi warga ini saat ini sudah mendirikan pengungsian untuk para korban yang tidak bisa tinggal di dalam rumah, sehingga mereka mengungsi ke musola, dan warga juga berkumpul di sana supaya jika ada motor yang mau melewati ini nanti sudah di stop karena tidak bisa lewat sini lagi. Baik. Karena ini juga kejadian pertama kali terjadi di 2 minggu lalu. Apakah sebetulnya juga sudah ada otoritas atau mungkin dari pemerintah daerah gitu yang sudah mengunjungi masyarakat, dan apakah sebetulnya sudah ada penjelasan mengenai apa kondisi alam apa ini yang terjadi di sana gitu? Baik, ini untuk sampai saat ini sendiri dari wali kota maupun gubernur belum mendatangi lokasi. Cuma dari Kamis kemarin ini dari BPBD, kemudian dari kelurahan dan kecamatan sudah mendatangi lokasi. Kemudian warga juga sudah mendapatkan bantuan sembako 2 kali. Tapi selain itu belum pernah ada perbaikan tanah atau mungkin perbaikan rumah, atau mungkin dari pemerintah berstatement bahwa mereka akan memberikan bantuan berupa relokasi atau yang lain belum pernah ada. Sampai saat ini pun dari Pemkot Semarang masih mengajukan biaya anggaran untuk memperbaiki, tapi infonya dari wali kota pun masih kesulitan karena di Kota Semarang ini sendiri ada 55 kejadian longsor, dan kata wali kota ini setiap hari selalu ada aduan masuk dari warga yang meminta untuk ada bantuan gitu. Jadi sampai saat ini warga di desa tersebut masih menanganinya secara swadaya begitu ya, Rina ya? Iya, betul. Jadi beberapa warga yang rumahnya bagian depannya itu terkena
pergeseran tanah sudah ada beberapa yang memperbaiki dari 2 minggu yang lalu, tapi infonya setelah diperbaiki pergeseran tanah kembali terjadi sehingga tanah-tanah di rumah warga ini juga semakin geser lagi, jadi seperti sia-sia karena setelah itu juga langsung rusak lagi gitu. Berarti dari BPBD sendiri belum ada rekomendasi untuk bagaimana mereka bisa mengungsi gitu, atau seperti apa ya harapan atau bantuan apa yang mungkin dapat diterima gitu sama masyarakat yang terdampak? Belum ada, jadi sampai saat ini warga masih berjuang sendirian. Mereka ini mengungsi ke rumah kerabat sendiri, kemudian mendirikan pengungsian sendiri. Tapi dari BPBD sudah ada bantuan berupa terpal untuk di pengungsian dan sembako juga dari pemerintah gitu. Adakah sebetulnya masyarakat yang masih masih kekeh gitu ingin tetap tinggal di rumahnya walaupun mungkin dalam keadaan yang sudah rusak atau cukup dekat dengan kejadian tanah bergerak Iya, ini? kejadian perkaranya gitu. Iya, jadi dari 2 minggu yang lalu ini sebetulnya warga masih tinggal di rumahnya masing-masing ya, karena saat itu untuk resikonya ini belum terlalu besar, tapi dari Kamis kemarin ini karena ada salah satu rumah yang roboh, jadi warga yang rumahnya roboh ini sudah mengungsi, kemudian saat tadi pagi ini juga rumah-rumah tambah banyak yang roboh, jadi beberapa warga ini mengungsi, tapi masih ada yang tinggal di rumah karena mungkin rumahnya ini yang terkena hanya dapur dan kamar mandi, tapi beberapa juga sudah berusaha mengevakuasi barang-barangnya dan berusaha supaya bisa mengungsi ke rumah kerabat yang lain begitu. Baik. Jadi total rumah yang roboh berapa, Arina? Yang Untuk sudah sampai roboh? Yang sampai roboh ini kalau tidak salah ada 4, tapi yang terdampak itu ada 15. Dan ini baru pertama kali terjadi di lokasi ini? Sebelumnya berdasarkan info dari warga selama beberapa tahun terakhir ini belum pernah terjadi, tapi ternyata 25 tahun yang lalu ini juga pernah terjadi pergeseran tanah di lokasi ini dan sampai membuat rumah salah satu warga ini roboh. Kemudian warga yang rumahnya roboh ini juga sudah pindah. Ya tapi juga secara luas gitu di Kota Semarang sendiri juga tadi disampaikan bahwa terjadi 55 kasus serupa gitu ya, pergeseran tanah juga di berbagai titik di Kota Semarang gitu ya. Kalau 55 kejadian ini terjadi longsor dan banjir ya. Kalau untuk pergeseran tanah baru di lokasi ini, kemudian infonya juga ada beberapa titik yang geser di Kota Semarang itu. Oke. Arina, kalau nggak salah kamu juga sempat ngobrol sama salah satu warga yang terdampak mengenai hal ini juga ya. Baik, Ya, kita betul. akan saksikan bersama terlebih dahulu. Pak Kadir, saniki yusune berapa Pak? Usia hampir 60, sudah 58 tahun. Mungkin jenengan bisa diceritakan Pak, ini awal kejadian adanya tanah geser ini seperti apa Pak? Ya ini awal mulanya itu sudah setengah bulanan, tapi 2 minggu itu ya sudah bergeser. Yang parah tuh hari Kamis kemarin itu parah semua itu. Dari Kamis sampai hari ini sudah berapa kali Pak geser? Ya banyak Mbak, soalnya itu gesernya itu nggak longsor. Nah itu sepertinya tanah melorot itu, berpindah atau bergeseran tanah Mbak. Geser dikit-dikit gitu Pak? Ya, gesernya sedikit-sedikit. Berapa sentimeter Pak kira-kira? Ya mungkin kalau sehari itu saat ada yang setengah 1 kila itu kalau yang di sini, tapi kalau yang sana itu tadi itu pagi itu seperti itu pralon dari PDAM itu baru meletek, sekarang sudah 1 meter lebarnya, lorotnya. Kalau penyanjenengan ini yang terdampak apa Pak? Ya ini samping rumah itu separuh yang buat masak sama buat mandi Mbak. Etok-etok. Macam pergi Pak? Oke. Yang kena apa aja Pak? Yang kena yaitu seperti sapi tanknya, gelompang, terus itu klosetnya juga jempale. Dapurnya itu sudah gedut-gedut. Sudah dul-dul itu nyaris ya Pak? Geronggong ya. Oh sudah kena nyaris ya? Iya. Kemudian karena jenengan terdampak ini seperti apa Pak aktivitas jenengan? Ya saya istilahnya pasrah aja Mbak, karena itu dari Allah yang ngasih jalan, kita istilahnya dikasih
apa perhatian, mungkin hidup itu ada cobaan, Mbak. Cobaan ya. Iya, cobaan Pak, wis. tapi was-was nggak Pak dengan pergeseran ini Pak? Ya saya was-was Mas, soalnya ya gimana, cuma rumah itu aja toh. Jadi, Ya, itu adalah salah satu wawancara dengan warga yang berada di Kelurahan Jangli ya, di Tembalang di Kota Semarang. Ini berapa jauh sih Arina jaraknya dengan Kota Semarang? Dari pusat kalau kota ya. tadi- Dari pusat kota, betul. Ya kalau dari pusat kota tadi saya OTW itu sekitar 30 menit ya, mungkin Oke. berapa kilometer ya kalau dari Google Maps mungkin. Berarti cukup ini juga ya, cukup strategis sebenarnya ya lokasinya ya, dan juga jadi jalan penghubung ke Undip juga anyway. Betul, betul. Tidak terlalu jauh lah dari pusat kota sebetulnya juga. Sekitar Mengenai 10 kilometer. 10 kilometer aja gitu dari pusat kota. Mengenai masyarakat yang terdampak, mungkin apa mostly profesi yang mereka miliki, dan kemudian apakah sebetulnya juga jadi berpengaruh gitu dengan kondisi aktivitas ekonomi yang dijalani karena adanya kejadian ini. Iya, saya tadi juga sempat mengobrol dengan warga. Ini beberapa ada yang bekerja di pabrik, kemudian ada yang kuli bangunan, dan saat ini mereka semuanya tidak bekerja ya karena takut was-was, takut waktu bekerja tiba-tiba rumahnya roboh atau bagaimana. Jadi mereka saat ini sedang meliburkan diri dan fokus berada di rumah, kemudian di pengungsian untuk melihat bagaimana progres, bagaimana kelanjutan dari kejadian ini karena bagaimanapun mereka juga harus menyelamatkan diri mereka, kemudian mengevakuasi barang-barang yang ada di rumah. Jadi ekonomi warga pun terdampak. Mereka kalau misal mau bekerja, katanya juga pasti ketika bekerja ini kepikiran rumahnya seperti apa gitu. Ya pasti sih ya. Iya. Pasti berdampak juga dengan aktivitas ekonomi juga sama masyarakat juga gitu ya. Baik, dari ya kondisi tadi warga juga hingga saat ini masih belum bisa mendapatkan bantuan secara maksimal sendiri. Apakah sebetulnya ada harapan dari masyarakat atau dari warga terdampak juga mengenai apa yang sebetulnya mereka butuhkan sekarang? Ya, jadi dari warga sendiri tadi mengatakan bahwa mereka berharap ada bantuan berupa mungkin material untuk perbaikan jalan atau perbaikan rumah mereka, dan mereka juga sebetulnya sangat berharap adanya relokasi karena walaupun mereka memperbaiki rumah ini kan pasti selalu was-was ya, takut besokannya akan terjadi lagi pergeseran tanah. Jadi mereka ingin ada relokasi supaya mereka bisa membangun kembali rumah, membangun kembali kehidupan mereka di di lokasi lain yang lebih aman. Jadi sepertinya warga juga sudah cukup merelakan ya lokasi rumahnya akan berpindah begitu, mengingat kondisinya juga tidak memungkinkan begitu ya. Betul. Tapi ya, Saya tadi di beberapa rumah ini ada beberapa warga kan yang sudah mengungsi, kemudian di rumahnya ditinggal ada TV, kemudian ada barang-barang, dan mereka mengatakan bahwa yang dibawa, yang dievakuasi ini hanya TV, kemudian misal PlayStation atau barang elektronik yang mahal dan baju-baju mereka. Selain itu mereka sudah merelakan jika nanti rumah mereka roboh atau bagaimana, tapi mereka tetap berharap supaya rumah mereka tidak roboh dan pergeseran tanah ini bisa segera selesai. Baik Arina, terima kasih banyak untuk laporannya. Semoga bisa segera dijangkau ya sama pemerintah Kota Semarang untuk bisa memperbaiki segala kerusakan, masuk juga tadi bagaimana upaya tindak lanjutnya gitu untuk nasib dari teman-teman yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Arina. Selamat sore dan selamat bertugas kembali. Stay safe Arina, selamat sore. Selamat sore Edo dan Eiza, selamat bertugas kembali. 55 ya, 55 bencana saat ini yang ada di Betul, walaupun itu Semarang. gabungan antara Ada banjir dan longsor, longsor banjir, gitu ya, berbeda rop. dengan ini yang baru ada kejadian di Semarang yang akhir-akhir ini ya gitu ya, yaitu adalah tanah bergerak. Katanya Tanah bergerak. 25 tahun lalu, lumayan lama juga sih. 25 tahun lalu juga sempat ada tanah bergerak juga yang mengakibatkan satu rumah pada Tapi saat kayaknya itu. ini berarti it's lebih even bigger. besar ya. Betul. Karena tadi ada sampai 5 rumah yang udah ambrol dan 15 rumah yang terdampak. Benar. Ya semoga masyarakat di sana juga bisa mendapatkan bantuan yang diharapkan juga, termasuk juga tadi ya reassurance bagaimana sebetulnya mereka juga sudah merelakan lokasinya ya. Ya, tempat tinggal yang tempat baru. tinggalnya
gak apa-apa deh dipindahkan ke tempat yang lebih aman, yang mungkin juga lebih kecil, lebih sedikit resikonya juga. Karena ya kalau ngomongin soal resiko ya kayaknya gak mungkin 0% juga ketika kita tinggal di Indonesia ya. Ketika ya Ring of Fire, belum lagi sekarang juga cuaca ekstrim tuh juga masih berlangsung juga. Termasuk gitu. manusia-manusia ekstrim, olahraga-olahraga ekstrim. Gua support banget ekstrim Olahraga sport ya. Kayak skateboard di api. Speaking of extreme sport, dalam 2 hari terakhir ini ketika weekend, gue banyak nonton video di YouTube soal Ya Allah, gua kira lo melakukan mencoba. bukan, tapi gue nonton extreme sportnya. Oke. Tebak apa extreme sport yang gue nonton? Snowboarding. Betul, Bohong. betul. Di mana? Di Eropa, Jepang, Hokkaido. Everest. Oh. Ada yang berhasil, I know it's a Red Bull video, right? yes, Yang puncak ke bawah pakai ski, dia nggak Dan- pakai oksigen, Iya, zero dan dia yang oxygen. pertama sekali Iya. melakukan itu. Ya, kita tuh sharing YouTube account gak sih? Kayak itu juga muncul Tapi di suggestion video gua. Nah terus Tapi gua nggak ketika nonton gue selesai nonton yang itu, terus gue ke Instagram kan, terus ada video Jimmy Fallon tuh nginterview salah satu aktor Hollywood gitu, terus dia bilang dia nutup Instagramnya, dia deactivate Instagramnya karena dia ngerasa dia nggak worthy untuk ada di situ karena kok bisa ya gue ada di momen orang udah capek-capek naik sampai ke puncak Everest. Gua dari dalam rumah, dari dalam kamar nonton, gua bisa ngelihat puncak Everest tuh kayak apa gitu. It's not Oh, fair. overthinking aja. Iya, cuma. overthinking jadinya. Dia sampai ngehapus Iya, iya, Instagramnya hapus gara-gara itu. Instagramnya juga. Iya sih, emang dunia ini kan emang gak fair, Mas. Nggak pernah. Gak pernah. Yang fair tuh cuman Jakarta Fair. Fair, betul. Sama job fair juga aku suka sih. Job fair. Ya, we need more job fair. Iya. Tapi itulah, but anyway. Everest tuh emang gokil ya. Wow. Terus gue Insya Allah. jadinya buka IG lo lagi. Berangkat, Kak. Eza tuh kemarin ke yang sebelah mananya ya? Oh, iya. Annapurna ya? Annapurna. Annapurna tuh bagian Kaki. dari Himalaya, Bagian kalau Himalaya Range tapi masih kan jauh ya dari Everest ya? Jauh banget. Iya. Kayak gue sampai googling loh berapa Iya, iya. jarak Annapurna ke Everest tuh ratusan kilo. masih jauh. Tapi Jadi lo kayak gak bisa ngeliat juga dari jauh kan? nah on the way to Annapurna Base Camp Ha-ha. tuh gua bisa lihat Everest Oh iya? dan K2 gitu. Oh Ada- iya, bukan kalau si Himalayanya, kan Himalayan Himalayanya. Range-nya. Apa? Nggak tahu, tapi K2 tuh kayak lebih ekstrim gitu loh. Bentar-bentar, gimana perasaan lo ngeliat Everest di depan mata? Masya Allah, Gua- majestic gitu. Gila. Gue ngeliat yang pemandangan dari base camp aja tuh kayak Berangkat Kak, nih gua kasih kontaknya. gila. Duit gue harus gue habisin dulu minimal berapa 1 miliar lebih ke Everest. Iya, bukan masalah duitnya doang. Training. Iyalah itu juga. Nggak usah ke Everest Pastilah. Kak, ke camp atau yang itu Iya aja. base camp juga nggak apa-apa. EBC aja, EBC. Oh Everest EBC. E. Oh EBC, Aku Everest A, Base Camp. Nah itu lebih advance lagi dibanding yang aku. Oh, iya. Lebih ekstrem. Sama-sama 4.000. 5.000 itu. Oh itu Aku 5.000 4.000, EBC. masih 4.000. Aku masih Tapi kepala. gokil sih, kayak guys kalian harus nonton video-video orang mendaki ke Everest. Udahlah. Mm-mm. Mm-mm. Oh seru. Setiap Sherpa punya cerita yang seru-seru. Benar. Latifah? Bukan. Oh, Ini Ratu-Ratu Queen. beda lagi ya. Iya benar. Ini Kartens coba. Wah. Itu juga. Tapi Everest gokil sih. Gue sampai nonton video grafis orang-orang yang meninggal di Everest dengan cara yang beda-beda Benar. gitu. Di The titik Green yang Boots, beda-beda. The Green Boots yang nggak pindah-pindah itu. Iya. Ada yang sampai ke bawah angin akhirnya setelah bertahun-tahun jasadnya ada di sana. Menurut gua, lo kalau udah menyiapkan diri untuk ke Everest, lo udah menyiapkan diri untuk mati juga. Bener, lo tanda tangan kontrak juga sama kayak melahirkan. Oh iya ya. Kayak persentase sampai ke puncak tuh lebih sedikit ya. Maksudnya less than 50% untuk persentase lo bisa sampai ke summit. Lebih I ya? don't know kalau secara itu. Tapi kan menurut Kak Abex juga justru banyak yang Kabik sudah ke Everest belum? nggak tahu ya. Kita undang dong yang pernah ke Everest Indonesia. Belum. Iya.
Iya kan Boleh, udah boleh, cukup banyak kan orang Indonesia yang sampai ke puncak kan juga. Iya. Kafurki Ya aja, lebih dari Kafurki. 2 lah harusnya. Kafurki. She's a girl. Udah Everest. Aku pakai kerudung, ya. Oh. Cuma bisa 2 jam ya, 2 jam sampai 3 jam gitu di atas. Dan ngantri katanya. Bahkan ada antrian Oh iya juga. ada antrian juga. Dan benar kata Kak Abex, kalau turun itu justru lebih bahaya lagi dan orang Betul. sering lupa itu. Dan kadangnya juga kayak kenapa itu bisa terjadi karena euforianya juga udah habis juga. Iya. Kadang-kadang kita pol sampai puncak terus kayak pada saat turun tuh udah kayak ternyata energi gua udah gua habisin lagi. Gue selalu hands down. Itu aku pas Enggak, menjadi cuy. Itu yang snowboarding tuh keren sih. Kayak gue ikut deg-degan Iya kan? nontonnya cuy. mereka tuh yang mereka lakukan tuh adalah ekstrim tanpa menjual minumannya ya. Betul, Red Bull itu. betul. But anyways, cobain Kak. Aku kasih kontaknya ya. Aduh. Someday Gue juga mau banget kita lagi. rinjani dulu ya. Tahun ini insya Boleh. Allah. Semoga. Live langsung di tahun. Live mulu. Kita, Kita break dulu ya. dulu. Kita mau ke Everest. Tapi Everest yang ini adalah Everest yang merek baju. Habis ini ada editorial review, kita mau bahas ada yang baru saja menyatakan dukungan 2 periode untuk Pak Prabowo. Wow. Sedini itu, pernikahan aja nggak sedini itu. Pernikahan dini bukan cintanya yang Editorial review terlarang. di Detik Sore. Ya cuma, ore-ore. We're back. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma, ore-ore. Menurut Kak Edo, Kopi putih atau kopi hitam? kopi susu atau kopi Iya, hitam? itu maksudnya. Kopi hitam. Tergantung. Nggak Kopi selama- hitam kalah. Gue baru menemukan hack, nggak menemukan sih. Sebenarnya hacks ini sudah ada dari beberapa waktu lalu. Yaitu adalah membuat kopi sendiri dengan jus cranberry di rumah. Pernah nggak lewat? Asam dong jadinya. Enak banget ternyata ada sepet-sepetnya dari jus cranberry itu. Walaupun kayak box juice ya, bukan kayak fresh juice juga. Terus dikasih madu sedikit, kasih kopi, itu jadi Oh ada madunya cranberry juga. americano. Iya, dikit aja kayak setengah sendok atau 1 sendok makan aja. Gitu, itu satu hacks yang mungkin akan saving cukup banyak ya. Oh, Kalau iya? sehari nggak 2 kali, ujungnya gue beli kopi lagi juga. Iya lo cukup banyak ya konsumsi kopi ya. Banyak, aku Hati-hati tahu. nggak ketemu nasi nggak apa-apa. So, nggak tetap ketemu. Seberat itu hari seorang Eiza Mahfira. Padahal apa sih? Iya. Sehari bisa berapa gelas emang? Enggak lah, maksimal 2 lah. 2 gelas sehari. Iya. Iya bener, aku juga tukang. Tapi selalu kopi. Harus ada kopi maksudnya tiap hari. Enggak harus sih. Oh. Tapi kayak dari Kayak- 30 hari ya mungkin nggak ada ngopinya paling 4 hari. Tapi lo bukan tipikal yang kayak kalau nggak ngopi lo nggak bisa gerak aja. Nggak Enggak. bisa berpikir gitu, nggak bisa waras gitu. Hari-hari aku akan terasa lebih mudah insya Allah dengan kopi gitu. Apalagi kita juga menjelang Ya. tahun yang digadang-gadang sebagai tahun yang kita harus semakin giat bekerja juga. Beberapa hari lagi kita akan Bagai berganti dari tahun ular menjadi tahun kuda. Dan tentunya juga tahun ini juga udah ada ininya ya, udah ada temanya. Yaitu? Untuk Imlek 2026 itu, yaitu adalah Wose. Ha Oh kirain tinggal bahasa Mandarin. Irsanse, Wah, 1, 2, 3, 4. Harmoni Imlek Nusantara. Oh iya. Tema ini mencerminkan semangat inklusivitas, kehangatan dan optimisme dalam bingkai keberagaman bangsa Indonesia ya. Jadi tahun ini tuh sebenarnya kan kuda api. Nah, logo Imlek Nasional 2026 juga ada visual kuda lumping nyemil api. Iya lagi. Kuda lumping tahu itu. Tapi it's too cute ya. Kuda lumping. Oh, Kayak aku kuda mainan yang dipakai anak-anak. tenonene, Betul. tenonene. Atau yang plastik gitu. Ya Ya kan? benar. Atau yang rubber itu yang buat loncat-loncat. Iya. Noing, Tidak noing. tidak cukup mencerminkan kuda yang gagah berani ya sebenarnya. Atau kuda facoy ini. Ah? Jadi gongsi facoy jadinya kuda facoy. Masalahnya gongsi facoy itu bukan ucapan selamat tahun baru. Oh iya. Nih, yang mana? Jadi gini. Sinkoinale ya.
Sabar dulu ya. Apa tuh? Jadi intinya Kong Shi Fa Choi Aha. secara harfiah itu artinya adalah selamat menjadi kaya atau semoga Anda kaya. Gitu. Jadi kayak Kong Shi Fa Choi. That's- Baru amin amin. That's what Chinese year really Is mean, about. is about. Ya kan, Ya kan, semoga bukan jadi kaya. baru semoga semakin banyak cuannya. Kaya tuh kan tapi kan juga kaya pengetahuannya, Iya. kaya kesehatannya. Enggak, jadinya bener dong kalau bilang Gong Si Fa Choi kalau misalnya. Tapi artinya bukan selamat Memang tahun baru. bukan selamat tahun baru, ya. Betul. Tapi ada lagi istilah lain maksudnya untuk selamat tahun baru. Angpau nalai. Itu aja yang gue apalin. Gitu. Iya sih. Gue Oh. juga ingat itu di pokok kalau nggak salah Sian Kuai Nalai apa gitu. Lupa deh gue. Harus nanya ke. Kayaknya kalau nalai mana ya? Karena kan angpau nalai. Mana Emang angpaunya? emang angpau nalai artinya mana angpaunya? Iya. Emang iya. Pokoknya minta angpau deh. Ya itulah kira-kira. Buat Tikers mungkin yang tahu apa sih selamat Iya, tahun iya. baru yang benar tuh dalam ucapan bahasa Mandarin tuh kayak apa sebenarnya Betul, mungkin betul, bisa betul. kasih tahu ke kita ya. Coba kita cari tahu dulu soal nih ya, tema harmoni Imlek Nusantara. Karena sebenarnya juga ada apa tuh namanya? Ucapannya di sana. Bukan Ada greetingsnya. ada elemen-elemen visual dalam Imlek Nusantara 2026 ini gitu. Karena kan di dalamnya tuh ini kan kuda lumping ya kan. Nah, selain itu juga ada motif lainnya seperti motif batik Banji Hmm. di bagian pelana yang ini tuh menggambarkan kebahagiaan, keberuntungan dan juga yang pokoknya keseimbangan spiritualitas yang berputar tanpa henti gitu. Terus merah putih, siram putih itu. Ada bisa gue lihat di situ merah Ya putih. kan, ini tuh adalah identitas bangsa Indonesia Mhm. di setiap langkah dan lompatan menuju masa depan. Apalagi Mata api. Oke, bisa gue lihat mata api. Ya, itu adalah semangat dan fokus sebagai penggerak perubahan untuk menerangi arah masa depan. Oke. Lalu Tato bunga, bukan tato ya itu ya, bunga batik di kaki cakep. merepresentasikan langkah yang terus maju dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kemanusiaan. Dan buntut kuda yang terbelah dua itu adalah Oke, ada. harmoni antara tradisi dan modernitas sebagai wujud nyata Bhinneka Tunggal Ika. Jadi gitu berdampingan ya. Mm-mm. Modernitas dan juga apa? Budaya. Tradisi Iya, dan budaya tradisi ya. gitu. Ya, sama sepertinya sebenarnya juga cukup relevan juga karena ya kita kan juga apa ya, dengan banyaknya budaya, tradisi, agama di negara kita juga yang artinya makin banyak tanggal merahnya. Wah iya benar lagi. Tapi ngomong-ngomong soal Selamat berdampingan, harmoni ini juga ada nih sepertinya yang sedang menunjukkan harmoni yang tidak berkesudahan Wow. antara PAN dan juga Pak Prabowo sejak adanya statement mendukung Pak Prabowo 2 periode yang disampaikan oleh salah satu anggota partai Wakil PAN. ketua. Iya. Mhm. Jadi ini cukup menarik diambil sebagai editorial review hari ini ketika soal dukungan 2 periode untuk Presiden Prabowo dari PAN ini. Apakah ini adalah dukungan yang sustain atau bentuk sikap politik seperti apa yang ingin ditunjukkan oleh PAN? Itu dia. Oleh karena itu kita juga akan langsung terhubung bersama dengan Dirut Lembaga Survei Kedai Kopi, Mas Henry Satrio atau Mas Hensa yang sudah terhubung juga melalui Zoom pada sore hari ini. Mas Hensa, selamat sore. Selamat sore, double E. Ini kan E dan E ya? Iya lagi, Mas Wah. Hensa mau nggak pakai H-nya, jadinya Ensa. Nah, hampir aja. Gimana? Mas Hensa, ini ada hal yang ingin kita bahas ke Mas Hensa soal dukungan dari PAN untuk Pak Prabowo sebagai presiden dalam waktu 2 periode. Sebenarnya dukungan yang disampaikan ini ya sah-sah aja sih untuk menyampaikan dukungan untuk ngomong ini itu ya. Membuat ini ya sikap. Tapi masalahnya ini gitu. tanpa ada nama Gibran Rakabuming, alias kayaknya ada kisi-kisi jalan selanjutnya nih tanpa Mas Gibran nih.
Mas Hensa ngelihat pernyataan ini seperti apa, Mas? Jadi sebetulnya kalau kita lihat apakah PAN mendukung Pak Prabowo itu sih biasa karena PAN itu memang sering banget mendukung Pak Prabowo, bahkan dari 2014 itu sudah dukung Pak Prabowo. Kemudian juga pada saat Pilpres 2019 juga dukung Pak Prabowo. Jadi kalau dia dukung Pak Prabowo memang garisnya adalah mendukung Pak Prabowo. Justru yang menarik ini kan tentang Gibran. Kalau wakil presiden biasanya oleh si presidennya itu akan dipilih 3 syarat biasanya. Kalau dia dari partai politik maka dia akan pilih calon wakil presiden yang tidak berseberangan partai politiknya. Kenapa? Karena dikhawatirkan itu sama saja membesarkan partai politik yang dimiliki oleh cawapres. Kemudian yang kedua, biasanya dia akan pilih sosok yang tidak punya ambisi untuk menjadi calon presiden. Kenapa? Karena kalau sosoknya itu ambisi menjadi calon presiden, maka dia akan sibuk cari-cari panggung, membesarkan namanya, ya, tidak membantu presiden, dan yang paling mengerikan itu adalah di ujung-ujung masa jabatan presiden, si wakil presiden bisa jadi oposisinya presiden tiba-tiba. Karena ingin meningkatkan elektabilitas. Nah kemudian alasan yang ketiga, biasanya karena alasan yang pertama tadi, maka dia akan pilih calon dari partai politiknya. Nah kalau dari Gerindra kan banyak tuh tokoh-tokohnya, misalnya ada Kang Deddy Mulyadi atau Sudaryono yang jadi wamen pertanian dan lain-lain lah. Tapi kalau kemudian ada partai politik yang tidak mencalonkan Gibran, ya sangat dimaklumi. Kenapa? Karena kan masa kemudian partai politiknya tidak mendorong calon, ya, baik itu nomor 1 maupun nomor 2 gitu. Mungkin PAN juga mendorong Zulkifli Hasan sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo. Tapi apakah itu akan smooth? Ya enggak juga. Pasti kan Caimin juga pengen dorong jagonya. Mungkin bisa jadi dia sendiri. Bahlil pengen juga. AHY pasti juga pengen. Jadi artinya kalau kemudian mendukung Pak Prabowo dini hari untuk PAN, satu memang kebiasaannya begitu. Kemudian yang kedua, cari selamat secara politik kan. Tidak ingin keluar kan, kita masih ingat di akhir tahun lalu manuver Golkar dan Bahlil, dia mengusulkan Pak Prabowo. Pak Prabowo bikin aja koalisi permanen. Nah itu kan membuat Pak Prabowo sure itu, karena artinya Golkar ingin menjaga soliditas koalisi. Nah PAN kan juga mesti manuver, makanya belum ada angin, belum ada hujan, masih jauh. Langsung kita dukung Pak Prabowo 2 periode gitu ya. Sebetulnya kalau kita melihat-lihat, PAN ini masih kalah cepat dengan para partai baru tuh. Gema Bangsa atau Partai Rakyat Indonesia, begitu kebentuk tuh ya, langsung dukung Prabowo. Itu makanya bikin partai politik dukung tokoh bangsa atau nempel dengan kekuatan presiden, maksudnya jadi relawan aja. Tapi ya nggak apa-apa, mereka sudah jadi partai politik. Tapi jauh sebelum PAN, 2 partai ini sudah mendukung Prabowo 2 periode gitu. Kita kan sebagai awam atau yang memperhatikan aja gitu ya, menganggap bahwa sikap politik ini tuh cukup early gitu, cukup prematur gitu, atau sebenarnya dari kacamata politik justru ini memang waktu yang cukup tepat gitu untuk sampai akhirnya nanti bisa menemukan wakil yang lebih pas gitu menjelang ke Pilpres berikutnya, atau Mas Hensa melihatnya bagaimana? Ya karena menuju ke sana kan sebetulnya kan masih lama ya. Tapi kalau yang mereka ancang-ancang dari sini, ya hipotesanya tidak lain tidak bukan memang untuk menyelamatkan posisi partainya. Kan PAN ini dapat banyak loh. Julhas apalagi dapat banyak juga, anak-anaknya segala itu kan jadi urusan presiden lah. Kemudian ada yang jadi ini, ada yang jadi itu. Jadi maksud saya ini adalah usaha-usaha untuk mengamankan posisi politik dalam kekuasaan. Dalam politik, apakah langkah ini tidak dibenarkan? Oh benar-benar aja kalau dalam politik sih, namanya juga ujung-ujungnya adalah kepentingan dan kekuasaan. Gitu kira-kira. Tapi Mas Hensa ngelihat
2029 gitu ya, Pak Prabowo tanpa Mas Gibran gitu, Mas Hensa ngelihat seposibel apa dari 3 tadi syarat yang Mas Hensa sempat sampaikan itu juga, kaitannya seposibel apa Pak Prabowo tanpa Mas Gibran di 2029? Gini, sebetulnya pertanyaan yang paling tepat, seposibel apa Prabowo tanpa Jokowi di 2029? Ya, Mas Hensa sudah menerjemahkan dengan cukup baik tuh tadi. Ya, karena kan Mas Gibran ini kita hitungnya Jokowi. Kalau tidak ada Jokowi di 2024, mungkin Pak Prabowo akan kesulitan memenangkan Pilpres 2024. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Prabowo kuat sekali sekarang. Bahkan dia berhasil merangkul semua lawan politiknya kan. Bukan karena Artinya- masih ada Pak Jokowi di situ. Bukan, tapi karena memang dia punya kemampuan begitu. Kan garis politiknya Pak Prabowo itu adalah dia percaya, satu ya, dia percaya kalau elit politiknya rukun, maka pembangunan bisa dilaksanakan. Kemudian yang kedua, dia akan rangkul semuanya demi apa? Demi kesolidan gitu. Jadi kalau kemudian dipertanyakan apakah mungkin, ya mungkin saja. Tapi apakah itu kemungkinan 100%? Ya enggak gitu kan, pasti ada obrolan-obrolan yang mungkin rakyat Indonesia juga nggak tahu kan. Tapi saya menilainya Pak Prabowo satu itu bersekutu dengan mantan-mantan presiden memang, dengan Bu Mega, dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi. Ini memang rekor baru, belum pernah ada presiden yang akrab dengan mantan presiden. Dari zaman Soeharto belum pernah ada yang begitu. Maka Pak Prabowo memang menorehkan sebuah sejarah baru yang sangat positif. Jadi ya apa yang telah dilakukan Pak Prabowo selama ini dengan bantuan Jokowi menjadikan dia presiden, mungkin saja bisa jadi 2 periode. Tapi mungkin juga tidak. Kenapa? Karena ya itu, kita nilai kondisi politiknya berbeda dengan 2024. Saat ini Pak Prabowo kuat sekali, dicintai rakyat, disukai rakyat program-programnya. Bahkan saya berani mengatakan Prabowo dipasangkan dengan Henry Satrio aja pasti menang dia. Jadi artinya memang kuat sekali beliau ini. Gitu. Berarti kalau bisa dipasangkan dengan Bang Hensa, ya Pak Prabowo nggak butuh lagi Jokowi dong di 2029. Dia masih butuh Jokowi sebagai teman. Tapi dalam kaitannya dengan situasi politik dan konsentrasi kekuasaan dan pembangunan, mungkin beliau akan mengajukan beberapa opsi kepada Pak Jokowi, Ibu Mega, dan SBY gitu. Atau mungkin sebetulnya gini, Gibran bisa dikatakan juga memberikan keterwakilan untuk misalnya jiwa muda gitu ya, atau mungkin yang lebih melek teknologi atau ya selain juga dengan membawa Jokowi gitu ya. Tapi sebetulnya sosok seperti apa yang mungkin bisa filling the hole atau mungkin cukup menarik lah untuk dan cukup relevan untuk masyarakat Indonesia tahun 2029 mendatang sebenarnya, Mas Hensa? Kalau mewakili anak muda nggak begitu sebetulnya. Kemarin itu memang Gibran mewakili pendukung Jokowi. Nah kalau sekarang misalnya siapa tokoh yang paling muda yang teman-teman kenal? Misalnya Johri itu, pelari NTB, itu kan masih muda juga. Itu kalau disandingkan dengan Pak Prabowo, juga Prabowo menang. Jadi harus ada hal lain ya, selain keterwakilan anak muda yang bisa dijual nih quote-unquote ya oleh Gibran ke Pak Prabowo. Kalau Anda tidak pilih saya, maka Anda akan apa? Harus ada sebuah hal yang membuat lu kalau nggak misalnya nih, kalau Pak Prabowo nggak memilih saya buka nih kartu truk yang saya punya misalnya itu lain cerita ya. Apakah ada kartu truknya? Saya nggak tahu juga. Tapi kalau memang tidak ada hal ya yang dikedepankan atau diunggulkan oleh Gibran sebagai wakil presidennya Pak Prabowo lagi, sangat mungkin Pak Prabowo akan pilih orang lain yang satu bisa melanjutkan pembangunannya, kemudian yang kedua tidak mengkerdilkan partai politiknya, yang ketiga rumah yang dia bangun selama ini melalui program-programnya itu bisa terus dilaksanakan gitu. Oke. Mas Hensa mau nanya juga soal dampak dari pesan-pesan politik ini gitu ya, dalam hal ini adalah dukungan PAN untuk Pak Prabowo 2 periode ke koalisi yang ada saat ini. Mas Hensa melihat sejauh mana ini berdampak ke kondisi koalisi yang saat ini ada existing, Mas Hensa? Saya yakin sebentar lagi setiap partai politik yang tergabung dalam koalisi itu akan mendeklarasikan hal yang sama seperti
PAN, gitu ya, akan mendukung Prabowo 2 periode. Kenapa? Karena supaya tidak ketinggalan kereta. Bahkan mungkin partai-partai politik lain yang memang belum terlalu dekat dengan Gerindra seperti Nasdem, saya yakin dalam waktu dekat juga akan mengungkapkan hal yang sama. Karena buat partai-partai politik ini, ya berada di kekuasaan adalah penting, gitu ya. Apalagi partai-partai politik baru seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi bagian dari kekuasaan yang ada dalam diri Pak Prabowo saat ini, itu menjadi penting buat kelanjutan di 2034 nantinya. Gitu kira-kira. Ini kan oke, PAN selalu setia di garisnya Pak Prabowo gitu ya, dan kita juga tahu kalau berdasarkan fakta empiris juga PAN sebenarnya juga nggak pernah sejalan sebenarnya dengan Pak Jokowi gitu ya, yang saat ini tadi Mas Sensa sampaikan bahwa Pak Jokowi representasinya adalah Mas Gibran gitu. Berarti kalau Mas Gibran nggak lagi diajak jadi wapres, sejauh mana ini akan bisa jadi kekuatan politik sendiri gitu Mas Sensa ngelihat untuk kondisi saat ini? Nah makanya kan Pak Jokowi buru-buru kan mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Ketua Harian PSI Ahmad Ali, yang menyampaikan bahwa Gibran akan jadi kekuatan yang akan melawan Pak Prabowo gitu. Makanya kemudian dia sampaikan, Pak Jokowi juga menyampaikan Prabowo Gibran 2 periode. Itu dalam rangka apa? Ya memang oke lah dalam rangka Indonesia supaya pembangunan Indonesia bisa jalan. Tapi kan yang paling penting dia sedang menyelamatkan anaknya. Dia menyelamatkan karir politik anaknya. Gibran, dia kan harus tanggung jawab ke Kaisang dan PSI. Kalau bukan karena Pak Jokowi, mana bisa Kaisang 2 hari jadi anggota kemudian langsung jadi ketua umum. Menurut Mas Sensa, peluang Pak Prabowo akan tetap berdampingan dengan Gibran di 2029 lebih dari 50% nggak saat ini kondisinya? Sampai saat ini ya dengan kekuatan yang dimiliki Pak Prabowo, Gibran harus bersiap untuk menunjukkan betapa penting dirinya bagi Pak Prabowo di pembangunan di Indonesia. Sebab kalau tidak, ya seperti tadi yang saya katakan, Prabowo Subianto, Henry Satrio itu juga pasti bisa menang. Karena kuatnya Pak Prabowo sebagai sosok presiden hari ini. Siap. Gitu. Tapi selain berarti oke lah elektabilitas cukup baik lah di masyarakat gitu ya. Tapi secara let's say kinerja deh misalnya. Sebetulnya bagaimana performa Gibran sebagai wapres sendiri? Apakah sebetulnya cukup bisa membawa atau memegang tiket bahwa sebetulnya 2029 tuh bisa dipasangkan kembali dengan Prabowo, let's say? If the president has no complaint, maka ya di mata Prabowo, Gibran baik-baik saja, oke-oke aja. Gitu kan, kita nggak perlu menanyakan rakyat bagaimana performanya wapres, karena baik buruknya sebuah pemerintahan itu ditentukannya oleh presiden, baik itu presiden, buruk itu presiden. Makanya jadi penting tuh wakil presiden dan wakil presiden yang jalan bersamaan. Kalau wakil presidennya berambisi maju di 2034, itu di tahun ketiga wakil presidennya bisa jadi oposisinya presiden itu. Karena dia pengen tampil juga dan pengen menang di pilpres berikutnya. Gitu sih kalau menurut saya tuh. Jadi Mas Gibran ini justru harus menunjukkan betapa dia bisa membantu program-program Pak Prabowo yang bagus-bagus itu, sekolah rakyat, MBG, Koperasi Merah Putih. Ya dia harus turun langsung mengkampanyekan itu. Jadi Pak Prabowo juga merasa terbantu gitu kan. Bukan hanya Gibran sebagai anaknya Jokowi, tapi memang Gibran sebagai wakil presiden dirinya. Mas Sensa, supaya bisa kita gambarkan lebih jelas, kalau Mas Sensa boleh nilai kekompakan dari presiden dan wakil presiden saat ini, boleh kasih nilai berapa Mas? Kekompakan. Saya kasih nilai 8. Wih. Ya karena nggak ada pertentangan apa-apa kan. Paling kita jarang-jarang ngelihat Gibran sama Prabowo jalan bareng atau Prabowo Gibran jalan bareng. Ini bagi-bagi tugas. Ya itulah makanya saya kasih poin 8. Bahkan kalau ada 8,5 saya kasih 8,5. Baik. Jadi lulus KKM ya. Oke. Gak perlu remedial ya. Baik Mas Sensa, terima kasih banyak untuk insight-nya di Detik Sore ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore. Selamat sore Mas Sensa. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dia rate via Mas Sensa juga ya. Benar. Kamu berapa rate-nya? Kekompakan. Aku
untuk kita. Untuk kita. Harusnya ke produser. Kita juga 8. Wih, Per, bersaing dong. per berapa dulu? Jadinya kayak Pak Anies dong. 11. Aduh, Mas Edo. Jangan gitulah. Tapi ya cukup menarik juga melihat insight yang tadi disampaikan sama Mas Ensa juga, bahwa sebetulnya juga memang ketika pernyataan sikap tuh nggak ada too early or too soon gitu. Apalagi di Terkadang politik ya. Apalagi berpolitik juga, karena sebenarnya juga pun bermanuver juga itu juga kita temui juga kan, Iya. menjelang detik-detik terakhir di Tiba-tiba. menjelang pilpres gitu. Kita Gak nantikan pernah aja. ada yang tahu seperti apa bukan peta, seperti apa langkah politik. Apalagi khususnya di Indonesia, dinamisnya luar biasa sih. Gue pernah ngobrol sama salah satu CEO dari bank di Singapura. Oke. Terus Ini dia CEO yang dideracin Yoi. gitu. Jadi dia ngobrol gitu sama teman-teman wartawan, terus dia nanya kayak, siapa nih presiden 2024 gitu. Waktu itu terus kayak, siapa lagi, masa nggak tahu Pak gitu kan. Terus kayak, siapa? Ini soalnya nggak bisa ditebak nih Indonesia nih. Di Singapura siapa Pak kira-kira? Waktu itu PM-nya belum ganti, masih Lee Hsien Loong gitu. Terus habis itu, Singapura mah gak seru kata dia gitu. Udah ketebak presiden, bahkan dari 20 tahun yang sebelumnya juga udah ketebak No siapa way. PM selanjutnya. Iya, karena emang kayak ya mereka juga pilihannya sedikit kan. Iya, Jadi iya. kayak iya bener sih. Pada akhirnya kesini juga gue ingat lagi itu kayak iya emang sih kita tuh susah banget ditebak langkah politik dari orang-orang tokoh-tokoh partai politik di Indonesia tuh. Ya itulah. One of the best di Asia bahkan gue bilang, nggak cuma ASEAN ya. Iya. I don't know. I don't feel like pengen ngomong sesuatu aja. Ya maksudnya one of the best, ceritanya tuh Iya, betul, seseru betul. itu gitu. Itu When it deh, comes to politik. Kita mau ketemu sama teman-teman dari NTM sih sebelum akan menutup detik sore hari ini dengan Boleh. obrolan sangat sporty. Padahal Padahal. udah pernah main padel kan, Eiza? Udah dong, baru Soalnya kemarin gua main nggak- padel Oh juga. iya. Gue baru Gue baru mau menemukan bilang kayak tumben, bukan yoga. Iya, gue Tumben padel. lagi ada yang ngajakin aja. Oh iya. Enggak, maksudnya kayak Gimana? ketika Itu udah yang keberapa? kelima mungkin ya. Masih bisa dihitung jari tapi Iya, ya. masih bisa dihitung Gimana, jari, udah tapi gue nemu belum serunya? udah. Oh udah. Udah. Apa? Tapi karena menurut gue selalu, ini kan circle gue yang itu aja tuh. Ah. Termasuk juga ada beberapa yang circle yoga gue juga. Oke. Bareng sama Indi juga Jadinya ya kemarin? safe. Nah, Enggak. Buni nggak datang kemarin. Nggak jadi datang. Tapi jadinya kayak, gue ada di safe zone aja. Jadi I'm not afraid to make mistakes juga gitu. Serunya adalah, ya dinamis aja. Wis. Ya iyalah, kalau lu statis namanya Nggak main kena catur. bolanya. Iya, ya mungkin buat gue yang baru satu kali doang juga belum nemu ya serunya, tapi ada orang-orang yang udah Cobain bisa Kak, langsung itu nemuin. coaching atau ini enggak? Coachila? Coaching atau kayak open class gitu yang recruit gitu. Oh, iya. Kita nanti mau mempelajari juga sebenarnya gimana padahal ini kan sebenarnya dari dokter-dokter yang sebelumnya kita sempat undang juga adalah salah satu jenis olahraga yang paling banyak menciptakan Cedera. pasien-pasien yang cedera gitu. Apa Which sih is- sebenarnya iya. yang membuat kok lebih banyak cabang olahraga ini dibandingkan dengan cabang olahraga lainnya juga, dan biar kita terhindar lah dari yang namanya cedera-cedera gara-gara padel. Karena kan kita nyari sehatnya, selain nyari serunya juga kita nyari sehatnya juga. Sihat Gitu. dan seru ya. Sehat, kuat. Kita akan ngobrolnya Rajin bareng belajar. sama Dokter Veranika Darmidi SPKO, dokter spesialis olahraga. Ih, seru SPKO. Tapi sebelum itu, ini satu good news dulu lah ya, biar kita ada semangat untuk dijunjung di tahun 2026 ini. Walaupun belum tahu sih kapan akan selesainya, tapi yang jelas penting juga untuk kita tahu bahwa MRT Jakarta ini sudah berlangsung proyek perpanjangan rute sampai Bekasi. Wih,
Dari Tomang, Jakarta Barat hingga Medan Satria, Bekasi. Gila, gue udah deg-degan tadi sampai Medan, oh. Dari Tomang ke Medan. Ke Medan Satria. Kalau itu sampai ke bawah laut ya kalau sampai Medan. Iya bener. Aku turun di Lampung ya Kak kalau lewat. Naik MRT ya. Tapi yang jelas proyek perpanjangan rute MRT ini akan dimulai melalui pengerjaan paket Kontran CP 104 yang mencakup pembangunan jalur dan stasiun dari Tamrin hingga Kuitang dan pengerjaan paket Kontran CP atau 109 untuk pembangunan jalur dan depo di Rorotan Jakarta Utara gitu. Pokoknya good luck untuk PT MRT juga untuk bisa memperpanjang proyek ini, jalurnya juga lancar-lancar juga biar kita Makin betah tinggal di semangat Jakarta. dan semangat juga menggunakan moda transportasi umum. Untuk apa? Biar menghemat tenaga atau energi, biar mengurangi kemacetan juga. Gitu. Kita nggak mau kalah sama orang-orang Singapura yang tadi yang ngomongin itu. Jadi aku bisa ke Bekasi pakai apa? MRT. Gokil banget. Nanti kayak bosen nih main di Jakarta Selatan terus ke Jakarta Barat. Stasiun Tambun BCA. Stasiun Tambun Indomaret. Stasiun Tambun Texas. Jauh banget Kak. Tambun to Texas. Kita ada Brigadir Haikal yang akan laporan ke kita di sore hari ini untuk traffic Jakarta. Selamat sore. Brigadir Haikal, selamat sore. Selamat sore Brigadir Haikal. Halo, selamat sore. Wow. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ini Ada Iza sejarah dan Edo nih, di sini juga. ya. Kenapa tuh? Pak Polisi yang laporan ke kita. Biasanya Bu Polisi. Bener. Walaupun sebelumnya kita juga udah sempet juga sama Brigadir Satria waktu itu. Oh, sempet ya? Iya, sekarang Brigadir Haikal ini debut di Detik Sore. Benar, setelah lulus dari Akademi Fantasi, sekarang jadi polisi untuk ngelaporin ke kita traffic ya. Beda dong. Brigadir Haikal, apakah sudah siap dengan laporannya sore hari ini? Ya baik, Edo dan Eiza, selamat sore. Kembali kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Pulang perkantoran, situasi arus lalu lintas bisa bersama-sama kita lihat di kawasan Matraman cukup padat pada sore hari ini ataupun ramai cenderung tersendat. Ketersendatan di kawasan ini memang dikarenakan adanya pertemuan arus lalu lintas di jalan utama Matraman ini, yaitu Simpang Matraman, di mana pertemuannya yaitu situasi arus lalu lintas dari arah Cipinang, dari arah Senen, dan dari arah Tanah Abang, serta dari arah Cawang yang sama-sama melewati kawasan Simpang Matraman pada sore hari ini. Selain itu, kepadatan arus lalu lintas juga dikarenakan adanya pembangunan di kawasan ini, yaitu adanya pekerjaan proyek yang perlu diwaspadai apabila Anda melewati kawasan Matraman pada sore hari ini. Apabila Anda melewati kawasan Matraman untuk menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, dikarenakan di kawasan Matraman ini banyaknya pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya atau tidak menggunakan fasilitas penyeberangan yang memang tersedia di kawasan Simpang Matraman pada sore hari ini. Dan kami ingatkan bagi Anda pejalan kaki untuk menggunakan fasilitas penyeberangan yang terdapat di kawasan Simpang Matraman, yaitu jembatan penyeberangan dan tidak menyeberang di sembarang tempat. Banyaknya pelanggaran lalu lintas seperti kendaraan roda 2 yang melawan arus juga perlu diperhatikan, bahwa melawan arus merupakan tindakan yang sangat berbahaya sekali apabila Anda berkendara dengan melawan arus. Dan juga kami mengingatkan tidak lupa bahwa kepolisian sedang menggelar operasi keselamatan yang berlangsung selama 14 hari, yaitu dari tanggal 2 sampai dengan nanti tanggal 15 Februari 2026. Untuk itu selalu berhati-hati apabila Anda berkendara, lengkapi surat-surat kendaraan Anda, tidak melakukan pelanggaran lalu lintas sekecil apapun, serta jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan apabila Anda akan berkendara pada sore hari ini, kami mengingatkan apabila Anda mengendarai kendaraan roda 4 untuk mengingat akhiran plat nomor kendaraan Anda.
berlaku pada hari ini apabila Anda akan melewati kawasan yang diterapkan sistem ganjil genap. Dan petugas kepolisian pada sore hari ini juga masih bertugas untuk tetap menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan Anda dalam berlalu lintas. Untuk informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda juga dapat memonitor selalu perkembangan sebelum Anda berkendara. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat kami laporkan pada sore hari ini dari kawasan Simpang Matraman. Kembali ke studio. Terima kasih Brigadir Haikal. Terima kasih banyak atas laporannya juga sore hari ini. Kamu di Matraman. Aku di Bandung Ria. Kita break dulu sejenak. Sebelum habis ini kita akan berusaha menjadi lebih sporty, ya kan? Wah, keren banget Kak bowlingnya. Oh bukan, memancing? Bukan, nyiram tanaman. Oh main gitar. Kita break dulu Detikers, habis ini kita akan ketemu sama dokter spesialis olahraga. Untuk ngomongin soal aman bermain padel. Kaget, aku kira aman jiwa. Mahal Kak. Sesaat lagi Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Sobat-sobi sporty, welcome back to the sportiest sesh of the day, Sunset Talk kita hari ini Badar sekali, langsung kita datangkan dari ujung dari sudut kanan. ujung selatan Jakarta. Wow, ini dia dokter spesialis olahraga kita, Dr. Veronica Dermidi, SPKO. Iya. Halo, Dr. Welcome to V. Detik Sore, Dr. V. Hai. Seru banget outfitnya hari ini pakai flannel. Bener, Iya. memang kita juga chill aja ya hari ini. Gue kurang sporty sih, gue lebih ke Iya lagi. outfit mager ya. Aku Kedinginan kan ya. iya emang Jelas kurang tuh, di jelas ini hujan. sama tim kita ya. Tapi kedinginan adalah sebuah Mau masuk kemana nih tiba-tiba kedinginan. adalah sebuah fenomena orang gara-gara olahraga jadinya berasa kedinginan gitu. Nah, atau mungkin sebenarnya orang-orang yang sering datang ke dokter Vera justru adalah orang-orang yang jarang pemanasan. Bukan Karena kedinginan. seringnya kedinginan. Ini sebenarnya kita mau ngomongin soal bagaimana sekarang tren tuh shifting, bagus banget sebenarnya dok ya, soal orang-orang tuh sekarang udah aware sama wellness. Yes. Sekarang tuh udah kayak choose your fighter, lo mau anak lari, lo mau anak yoga atau pilates, lo anak tangkis. padel, bebas. Tapi yang jelas tren wellness dan olahraga tuh sekarang jauh lebih meningkat yang aku rasakan juga. Yes. Karena aku juga joining the trend juga sih, karena orang-orang olahraga, aku ikut olahraga gitu ya. Bagus dong. Tapi itu juga nggak mengurangi nggak mengurangi risiko bahwa kalau yang orang-orang kayak aku, let's say contohnya aku aja ya, misalnya FOMO, artinya kan sebenarnya joining the trend, tapi pun kadang-kadang ada hal yang lupa dipelajarin atau lupa untuk jadi concern, akhirnya mengakibatkan cedera atau mungkin ada resiko-resiko lainnya juga. Nah, sekarang dengan tren olahraga yang makin menjamur juga, sebenarnya orang-orang atau resiko apa yang mungkin paling banyak Dr. V temui akhir-akhir ini ya? I see. Oke, jadi kan saya di Jakarta itu ada sebuah klinik ya, klinik kedokteran olahraga. Jadi mostly yang datang ke kami itu berobat untuk kasus cedera. Memang yang paling banyak itu kasus cedera, entah itu cedera olahraga, cedera muskuloskeletal lah ya, cedera yang kenanya di otot, tendon, sendi gitu loh. Jadi yang mempengaruhi pergerakan, Mbak. Nah, cedera-cedera yang mempengaruhi pergerakan ini kan jadi membuat mereka semua ini kesulitan untuk kembali berolahraga, kesulitan kemudian bekerja, melakukan berbagai aktivitas. Nah, karena cedera-cedera tersebut akhirnya mereka mencari pertolongan gitu kan. Nah, datanglah ke klinik kami. Itu pintu masuk utama ya. Tapi selain itu ternyata setelah mereka pun selesai dari nyerinya, mereka menanyakan, "Dok, kalau gitu saya pengen olahraga lagi tapi nggak mau kayak gitu lagi, nggak mau kejadian lagi, Nggak mau cedera lagi. nggak mau cedera lagi." Jadi kita akhirnya masuk nih setelah cederanya selesai, kita mencegah cederanya berulang. Atau bagi yang belum justru mencegah supaya tidak terjadi Nggak cedera. Oh. Gitu. Sering ada yang mengulang kesalahan yang sama kan?
Sering sih. Sering ya? Betul, apalagi kalau misalkan ya, cedera itu kan cenderung melemahkan titik tersebut. Iya, Ya iya. misalkan Bahkan kadang-kadang traumatik kan jadinya. betul ya, misalkan paling sederhana adalah kalian keseleo ankle kanan keseleo gitu ya. Maka ankle kanan yang keseleo itu nanti setelah sembuh di kemudian hari jadi lebih mudah kena ankle sprain lagi, kena keseleo lagi gitu. Begitu pula cedera bagian lain ya, entah otot betis ketarik atau apapun itu nanti akan lebih gampang hanya dengan gerakan yang sederhana. Oh gitu. Kok kayak muncul lagi ya? Jadi nggak usahakan nyamannya gitu. jangan sampai cedera justru ya, karena kalau sampai cedera jadinya lebih rentan tuh dia risikonya. Nah itu betul. Jadi sebetulnya kata kuncinya adalah di pencegahan cedera. Pencegahan Jangan cedera. sampai terjadi sebetulnya. Oh, ini yang jadi cukup apa ya, yang masih cukup hangat menjadi perbincangan itu adalah padel sebenarnya ya. Yes. Ini kan padel tuh kayak cukup menceklis banyak lah, ya seru, ya dynamic, ya cukup bikin gobios, keringetan, tetap stylish dan segala macam. Akhirnya peminatnya juga banyak. Itu tuh tetap runway Kak, Iya. karena kita akan difoto I di see. sana ya kan. Lari Mungkin pun begitu sekarang. high rocks pun apalagi professional photographers everywhere gitu ya. Tapi sebenarnya juga mungkin karena dinamiknya jauh lebih apa ya, lebih tinggi gitu dibandingkan dengan yoga atau pilates gitu yang memang cukup bisa one on one lah dengan pelatihnya juga. Ini kayak padel juga termasuk yang cukup banyak menyumbang ke apa ya, Angka cedera. angka cedera Yes, gitu betul, ya. betul banget. Jadi sekarang itu kan kita sedang terpadel-padel ya. Iya benar. Jadi yang datang ke klinik juga rata-rata kadang banyak yang baru terjun ke dunia raket Olahraga. sport gitu ya. Oke. Ya mereka Bahkan memilih olahraga ya dok? Iya bahkan ke dunia olahraga dan mereka langsung memilih raket sportnya tuh padel gitu loh. Bukannya bulu tangkis atau tenis atau apapun gitu. Jadi memilihnya padel. Kenapa ya? Karena ya tadi semua orang sedang terpadel-padel ya. Ya kenapa memilih padel? Ya tadi sosialisasinya tuh banyak banget ya buat social life gitu kan. Kemudian buat ya buat nongkrong-nongkrong, buat lifestyle Benefit lah ya. buat sosial medianya banyak lah ya dok ya. Benar dibandingkan badminton ya. Iya, soalnya badminton kadang-kadang lapangannya agak butek gitu ya. Kalau padel kan Lightingnya beda ya. Kurang Beda. eye catching gitu ya. Kalau di foto kurang oke. iya. Iya, jadi memang olahraga ini tentunya jadinya menyumbang banyak masalah nih. Kenapa? Karena sebenarnya ini olahraga baru yang sedang digandrungi, diminati oleh sebagian besar orang yang sebenarnya belum siap. Badannya tuh belum siap gitu loh untuk menghadapi demand-nya si olahraga padel ini yang membutuhkan pergerakan yang benar-benar dari berbagai arah gitu ya. Dari semua aspek tubuhnya tuh dia harus siap sebetulnya gitu. Ya. Apalagi sekarang itu kan kalau kita lihat nih dari jenis lapangannya gitu kan, lapangan padel. Walaupun dia lebih kecil tapi kan dia unik gitu. Permainannya tuh berbeda dari raket sport Iya, yang lain. betul, Yang betul. uniknya ini loh membuat badan kita tuh harus lebih beradaptasi lebih baik lagi gitu. Dari seluruh olahraga jenis raket tuh padel nih masuk kategori yang risiko cederanya level berapa dok? Dia sebetulnya cukup tinggi ya. Oh cukup tinggi Cukup justru. tinggi, tapi masih di bawah tenis sebetulnya. Oke. Kalau secara statistik ya, Oke. kalau kita lihat kenapa dia cukup tinggi melebihi badminton. Oke. Ya, jadi memang karena tadi dia high demand ya, dia membutuhkan banyak pergerakan ke segala arah. Terus banyak berhenti mendadak, banyak kemudian dia muter, melintir kan Iya. karena harus Iya. mendapatkan bola pantulan. Betul. Nah, itu yang gak ada di olahraga lain. Olahraga lain tuh nggak peduli sama bola pantulan ya kan. Kalau ya keluar ya udah out gitu kan. Kalau Dan ini the kan problem is ininya pemainnya justru banyak yang ini jadikan padel tuh justru jadi entry sport ya. betul. Entry sport ini. Jadi karena olahraga ini menyenangkan, Iya. fun dan orang tuh cepet bisa. Karena katanya cenderung lebih gampang ya, gitu kan tekniknya lebih mudah. Jadi masuknya lewat padel gitu. Iya, iya. Nah, padahal tadi badannya belum tentu siap gitu I loh. see. Mungkin dia pernah punya cedera sebelumnya dan sebagainya ya. Gitu jadilah rentan. Pengalaman yang datang ke Dokter V, apakah orang-orang yang cedera ini juga menjadikan padel sebagai entry sport mereka? Eh, Banyak kan begitu atau enggak Banyak juga? kan ada yang begitu, tapi banyaknya yang coba
mencoba-coba. Jadi mungkin beliau sebelumnya lari, Oh, runner-runner, I see. pelari-pelari terus bosen mungkinnya lari kan monoton mungkin Bukan seperti itu. olahraga tetap gitu ya. Kemudian dia mulai pindah haluan. Si. Tapi ada juga yang sekedar pindah haluan karena ingin tadi social life, diajak temen, Benar. buat happy gitu kan. Terus ya lantas apa dok yang mungkin perlu diperhatikan lebih juga untuk yang mau mengurangi risiko cedera gitu ketika bermain padel. Oke, yang pertama kan gini, dia tuh raket sport ya. Kalau raket sport pasti kan dia membutuhkan ayunan tangan, berarti kan dari lengannya. Ya kalau dia mostly pakai kanan ya berarti lengan itu yang akan terus bekerja keras. Sementara lengan satu sisi sebelahnya enggak gitu loh. Sehingga ya cedera di lengan tersebut pasti bertambah. Yang paling sering kita temukan kan si padel elbow itu ya. Nah, dulu namanya tenis elbow karena olahraganya tenis. Kalau sekarang namanya padel elbow ya. Karena sebenarnya letak lokasi nyerinya, cederanya itu sama, yaitu di bagian sisi luar dari sendi siku kita. Nah, itu padel elbow banyak tuh. Nah, kalau padel elbow ini kenapa sih banyak terjadi pada olahraga padel? Karena tadi raketnya sendiri itu kan unik ya. Dia raketnya beda gitu. Dari raket bulu tangkis yang ringan, kalau ini kan lebih berat. Raketnya cukup berat loh, sekitar 300 gram gitu ya. Dan materialnya juga kan karbon, jadi dia lebih padat, nggak ada senarnya. Jadi kan dia lebih berat, lebih padat, dan itu tentunya beban kita lebih berat waktu mengayun. Ya. Nah, jadi dia otot-otot lengan kanan itu, lengan yang memegang raket itu tentunya menjadi lebih rentan terjadinya overuse injury atau cedera karena padel Secara tadi. kuda-kuda pun kayaknya juga lebih berat daripada bulu tangkis ya dok ya, padel tuh ya. Ya betul, karena banyak gerakan yang lebih ke arah stop and go dan tadi memutar dan meliuk ke belakang lah itu. Jadi Walaupun bulu tangkis juga bisa berputar juga sih. iya sih. Boleh aja kalau mau ya. Iya, tapi ya itulah membebani lutut juga karena dia memang olahraga yang tadi sifatnya cukup high impact dan stop and go gitu loh. Berubah direction, berubah haluan cepat gitu. Belum lagi ini risiko bertubrukan dengan kaca belakang dan itu. juga dengan pemain Malah transparan lainnya. ya. Benar, atau kita kurang aware lah gitu dengan posisi-posisi dan segala macam. Terus ini dok, kadang juga karena kita mainnya juga nunggu orang gitu ya, buru-buru apa segala macam, terus tiba-tiba main aja tanpa mengabaikan pemanasan dan juga stretching. Iya, kadang-kadang badannya belum siap, tapi karena udah terlanjur happy gitu kan, terlanjur terbawa suasana kan, jadi akhirnya langsung masuk, langsung main tanpa ada pemanasan peregangan yang cukup. Ya itu juga menjadi resiko cederanya menjadi lebih tinggi. Ya. Tapi Mbak, yang menarik ya nih Mas, sebenarnya ada satu poin yang banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya ini adalah resiko menyumbang resiko terbesar untuk terjadinya cedera pada olahraga apapun termasuk padel. Dia adalah resiko terlalu banyak kelamaan megang HP. Oh ya, Yes. kebanyakan megang handphone bisa jadi faktor besar untuk menyumbang risiko cedera. Betul, karena terutama tadi si padel elbow tadi. Oke. Ya orang pokoknya taunya padel elbow aja. Tapi kan gak semua orang kena padel elbow. Lihat deh, coba kasih survei kecil-kecilan. Yang padel elbow itu rata-rata mungkin orang-orang yang paling megang handphonenya lebih dari berapa jam gitu Oh, sehari. screen time-nya bisa kita Screen lihat ya. time-nya harus dilihat. Coba screen time-nya dilihat. Kenapa? Karena biasanya gini, kalau kita screen time dengan apalagi menggunakan tangan kita sebagai tripod gitu kan, kadang sering nggak sengaja ya, nggak sadar gitu kan. Mantengin terus gitu terus ya. dengan posisi yang sama terus berjam-jam. Nah, itu kan membuat ligamen, tendon, otot dan lain-lain tuh terfokus pada satu titik kan. Nah, kemudian dia lupa tuh, dia taruh terus dia tidur. Nah, itu ligamen ini belum diregangin nih, belum kembali ke normal nih. Dia megang raket. Lalu langsung tanpa pemanasan dan pendinginan yang cukup ya, Pemanasan ya. dengan kondisi yang tadi si otaknya tuh inget banget nih, oh pokoknya enaknya begini, nih posisi enak gue nih gitu kan. PW-nya begini gitu kan. Nah, tiba-tiba sekarang harus begini, harus begitu, harus begini gitu kan, harus pakai segala joinnya harus bagus, berfungsi dengan baik. Nah, itulah di situ pemicu terjadinya di situ cedera, lalu yang disalahkan padel. Tapi bukan berarti mitigasinya jadi nggak boleh megang handphone dong. Oh, bukan. Tapi selalu dulukan dengan pemanasan tadi. Betul. Kadang-kadang memang ketika kita lihat nge-scroll olahraga tuh kita berasa lagi olahraga juga ya.
Olahraga Tanpa mata. sadar ya. Kayak oh bisa nih gerakan kayak gini nih, gue juga gitu ya. Kayak Iya berasa lagi. berolah. Ya Iya kan, jadi lagi. kayak berasa kayak oh terus lanjut. Nah habis gitu di feeding terus lah sama algoritma sosial media. Kita lihat video-video begitu Iya. terus ya kan. Berasa Sampai olahraga nyebrang ke padahal konten yang lain ya. enggak. Benar. Ini kalau boleh kecil-kecilan, stretching kecil-kecilan untuk orang-orang yang memang nggak bisa menghindarkan pegang handphone lama. Boleh gak dok kita praktek sedikit? Ya. Kayak apa tuh Oke, dok? jadi prinsipnya kalau megang handphone ataupun apa ya pokoknya semua yang kita pegang itu kan selalu bentuknya adalah menekuk siku ya. Apapun ya misalkan kayak kita megang piring nasi, bawa apa, bawa tas, bawa apapun selalu dalam bentuk selalu Siku tertekuk. ditekuk. Iya kan? Ya kita jarang lah megang handphone kan nggak mungkin begini ya. Nggak mungkin. Bener. Gini. Lagi Nyari nyari sinyal. jadul lah, Iya. nyari sinyalnya ke atas. Terus Terus. That's why otot-otot yang di aspek sini itu selalu dalam kondisi memendek. Oke. Karena dia selalu tertekuk. Nah, jadi stretchingnya apa? Panjangin mereka ini. Jadi buatlah stretching di bagian otot-otot yang sering menekuk, sering pendek. Oke. Ya, dengan seperti apa sesederhana ini. Jadi sesederhana kita manjangkan, kemudian ditaruh ke bawah, lalu kita ambil. Nah, begitu. sakit gak? Sakit. Iya berarti kita jarang Dan ketahuan kan. Jarang Harusnya nggak sakit stretching, kan benar. kalau kayak gitu dok. Iya. yang kita boleh putar ke segala arah ya, mungkin agak ke sini, mungkin agak ke sini, sambil ditarik ya. Jadi Pokoknya nanti ini akan ditarik aja ya. Nah, nanti kan kerasa kan tarikannya di Ya. sini nih, di lengan bawah, nanti kerasanya di sini. Gitu. Sesimpel itu sebenarnya ya, gini. Atau di meja dalam posisi tadi begini, lalu kitanya berdiri gitu. Berarti ini nggak harus olahraga ya. Kalau yang biasa kerja juga di depan meja gitu yang selalu begini ditekuk juga bisa melakukan stretching Iya, kayak gitu ya dok. semua ya? yang suka main pakai mouse misalkan ya di depan laptop, semua yang membuat dia badannya sikunya menekuk ya kita sekarang panjangkan. Ya. Dan paling enak sebenarnya di meja digini nih Mbak. Nah, digituin jadinya lurus. Oke. Tapi enak juga ya diginiin ya tangan kita ya. Kayaknya jarang deh. Saking jarangnya. Saking kayak jarangnya. berasa Sampai gini enak. doang udah kayak enak banget juga gitu. Oh oke. Oh, Karena aku percaya sih sebenarnya the smallest things tuh justru yang akan membantu kita dalam mobilitas sehari-hari gitu sebenarnya ya dok ya. Betul. Karena hakikatnya manusia itu kan tubuhnya adalah bergerak. Jadi kalau dia diam dalam certain time, dalam jangka waktu tertentu, apalagi berjam-jam dia diam, maka mulai timbul tuh berbagai masalah. Tapi masalahnya timbul bukan saat dia diam, saat nanti dia digerakkan. Bekerja ya Betul. atau bergerak ya. Iya. Dan Badan ini kita kayak juga masalah seluruh makhluk di muka bumi ini saat ini deh dok. Betul, itu dia. Gak cuma gara-gara mau olahraga, tapi Iya, memang iya, gara-gara kita tuh jadi makhluk yang mageran banget sekarang gara-gara si ini nih. Si gadget ini ya. Si gadget ini. Mempermudah Benar nggak sih, Dok? segala. Iya betul, itu bener banget. Semua orang yang akhirnya datang ke klinik, akhirnya kita kasih edukasi lah mengenai ini. Nanti kamu stretchingnya begini ya, gitu. Sebelum tidur kamu stretchingnya begini ya, gitu. Kenapa? Oh, Karena sebelum tidur pun juga. iya kenapa? Karena mereka kan tangan begini, kepala gimana? Masa kepala gini? Kan kepala juga gini, bener nggak? Kepala dan leher lihat nih tuh, kepala, leher, siku semua lengan ya begini. Iya. Bahkan kadang-kadang sengklek ke satu titik loh. Sengklek ke satu Dek. Nah, Iya. yang sengklek itu kan kita harus kembalikan ke netral. Iya, At the betul. end of time. Kalau enggak, lihat deh, satu pendek, satu manjang. Ototnya aja udah beda. Ini secara jangka panjang bahaya berarti ya dok? Nah itu, makanya seringkali orang-orang yang seperti ini tanpa sadar nih, ada suatu waktu di mana mungkin dia lagi kecapean, lagi kurang tidur dan sebagainya, tiba-tiba bangun tidur di pagi hari salah bantal. Sakit katanya nggak bisa noleh, yang disalahin Bantal, bantal. Dok benar. nggak ada kan salah bantal. Nggak ada itu yang salah, siapa coba? Tiba-tiba ada salah bantal. Kalau enggak itu perusahaan bantal udah dituntut. Iya. Ya kan Salah disu. bantal. Nah itu, padahal itu adalah akumulasi Iya, iya, berjam-jam dia tanpa sadar begitu. True. Gitu. Ini juga ada perdebatan di media sosial soal kalau misalnya cedera itu ketika habis olahraga, perginya kemana? Ke dokter kah? Dokter olahraga atau ke fisioterapi? Atau ke Haji Naim? Atau ke Haji rehab Nizam, gitu Haji misalnya. Iya. Kemana dok sebenarnya ininya? Petanya. Ya. Jadi ini untuk masyarakat luas ya, kalau memang memiliki kendala dalam pergerakan termasuk otot, sendi, tulang apapun itu ya. Dan kendala itu dirasakan
maksudnya belum terlalu ada tanda-tanda radang. Maksudnya dalam arti tidak bengkak, tidak kemerahan, diraba juga tidak hangat gitu ya. Berarti kan aman nih, maksudnya nggak terlalu bagaimana. Sebetulnya tidak masalah kalau mau pergi ke fisioterapis, ya. Jadi di fisioterapi terlebih dahulu atau sebelum ke fisioterapi pun bahkan sebenarnya kita bisa stretching dulu sendiri sih, manual aja stretching segala gitu ya. Itu masih bisa dengan penyembuhan sendiri. Tapi kalau tidak pun, kita bisa minta bantuan, cari pertolongan. Nah, masalahnya tenaga medis itu kan kadang-kadang dokter olahraga itu kan belum tersebar di seluruh Indonesia ya, belum ada. Yang ada itu baru di pusat, which is di Jakarta yang banyak ya. Di beberapa daerah sudah ada, di Bandung sudah ada, di Palembang sudah ada, tapi kan sedikit lah gitu ya. Tidak banyak, tidak seperti masyarakat Indonesia sebanyak ini, sehingga memang agak sulit mengakses dokter olahraga. I see. Nah, sehingga untuk masyarakat di Jakarta masih dipermudah lah, masih bisa gitu untuk berobat ke dokter SPKO. Nah, tapi kemudian kalaupun mau juga bisa ke dokter rehab medik atau SPKFR. Ya. Pokoknya semua hal yang berhubungan dengan kendala tadi pergerakan, ya itu bisa mulai mengaksesnya mulai dari fisioterapis, dokter olahraga, dokter KFR, atau kalau menyangkut tulang bisa ke ortopedi. Gitu. Ketiganya nih sama kapannya? Atau ada kapan kita harus ya kalau kondisinya oke, yang tadi ya kalau kategorinya ringan ya tadi ya masih bisa bergerak, tapi kok kendala sakit dan sebagainya itu masih oke untuk di rumah ataupun untuk ke fisioterapis. Tapi kalau sudah tadi ada kendala pergerakan yang benar-benar sampai nggak bisa, ibaratnya jalan pun harus pincang atau diseret atau ada sesuatu yang sampai dia harus membungkuk, dia harus sampai tadi ada tanda-tanda radang, ada tanda-tanda lain. Nah, itu sebaiknya sih cari medical ya ke dokter maksudnya. Pertolongan medis gitu. Oke. Nah, ini kita menuju ke fase recovery ya kan, ketika setelah berolahraga padel lah let's say, atau mungkin olahraga lainnya juga. Sebenarnya ngomongin soal recovery juga, kalau misalnya kondisinya masih ringan-ringan tapi emang nggak enak, tapi kan kita nggak pengen kapok berolahraga gitu dok, apa yang perlu kita perhatiin juga biar fase recovery ini juga nggak bikin kita kapok gitu untuk olahraga lagi? Oke, yang pasti recovery itu nomor 1, kamu harus tidur cukup. Kasih istirahat, karena dengan olahraga padel itu kan banyak bagian tubuh yang terpakai, banyak juga bagian tubuh yang mungkin rusak dan perlu diregenerasi. Nah, mereka tuh meregenerasi kalau kita tidur. Masalahnya kalau kita nggak tidur itu nggak akan terregenerasi, tidak akan diperbaiki sama badan. Dia akan rusak terus ibaratnya ya, lama gitu. Makanya ada yang disebut sebagai DOMS atau delay onset muscle soreness, yang nyeri-nyeri itu loh. Nyeri-nyeri kok sampai besok masih nyeri sih. Lusanya juga masih nyeri sih gitu kan. Nah, itu orang bikin kapok gitu kadang-kadang. Aduh, nggak mau olahraga badan jadi sakit gitu kan. Ya itu karena DOMS tadi. Ya karena mungkin pemulihanmu tidak baik, tidurmu kurang cukup, kualitasnya kurang oke. Nah, kemudian apalagi hidrasi, minum juga harus cukup, jangan sampai kamu dehidrasi. Kalau lihat aja kalau begitu kita buang air kecil gitu ya, buang air kecilnya juga sampai keruh kuning ya, berarti kan emang kurang gini. Yang simple ya, sesimpel itu gitu, berarti kurang minum ini gitu kan. Nah, kemudian apalagi makanan, tentunya nutrisi harus yang baik gitu ya. Kita pilih yang terbaik, jangan sampai kita pilih juga makanan yang sembarangan gitu ya. Terus makan menjelang tidur gitu kan. Ya, sementara badan kita butuh tadi fuel, butuh bahan baku untuk memperbaiki tadi, meregenerasi tadi ya. Jadi ya recovery harus baik. Dan kalau bisa itu jangan padel terus-terusan. Orang tuh sering banget cedera itu karena dia padel tiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ambis gitu, pengen turnamen. Maksimal berapa sih dok? Ada takaran angka yang tertentu nggak? Berapa? Ya at least gini loh. Banyak sekali. Setidaknya ya kalau kamu benar-benar padel berat gitu ya. Hari itu padel berat ya, besoknya rest lah. Karena tadi tubuh butuh waktu untuk recovery. Ya lusanya baru padel lagi gitu loh. Jadi dikasih jeda gitu loh. Jeda sehari cukup ya? Ya lumayan lah daripada nggak ada. Ya. Belum lagi sebenarnya kadang-kadang suka gini kayak, kita kan juga baru memulai sporty di usia segini. Iya, lagi juga berbeda gitu dengan dulu di usia remaja. Kita mau padel sampai jungkir balik juga kayaknya aman-aman aja nih recovery-nya gitu. Sekarang kayaknya banyak yang suka nggak sadar umur juga ya dok. Iya juga sih. Iya betul juga sih. Karena mungkin kayak ya aksesibilitasnya lebih mudah kalau sekarang gitu. Kalau dulu iya sih, jadinya balas dendam ya. Balas dendam juga gitu. Oke. Tapi satu lagi soal olahraga tuh sebenarnya ini nggak sih dok,
dalam kita berolahraga itu kan harus ada rest tadi kata dokter gitu. Kayak Betul. tanpa Rest and artinya recovery. olahraga dengan gaya hidup tuh harus linear ya berarti ya. Betul. Kalau beriringan. olahraga tapi gaya hidup nggak diatur sama aja bohong. Merusak jadinya, olahraganya jadi beban. Oh, olahraganya jadi beban. Tambahan buat tubuh kita. I see. Iya, Jadi karena dia jalannya beriringan. Betul, jalannya harus beriringan. Karena olahraga kan sebetulnya juga memang tanda kutip merusak ya, dalam arti merusak yang menyehatkan. Karena kita bertujuan untuk tadi membangun massa otot, membangun daya tahan dan sebagainya. Tapi itu kan butuh proses. Selama prosesnya itu pasti ada sel-sel yang rusak dan langsung diperbaiki kalau lifestyle-nya bagus. I see. Nah, kalau lifestyle-nya jelek, misalkan tadi kurang tidur dan sebagainya, ya alkohol dan lain-lain, ya kapan dia mau balik lagi menjadi baik? Jadi dia akan rusak terus. Nah itu loh, malah jadi nambahin beban olahraga itu. Momok gaya hidup yang paling jadi momok gitu dok, buat masyarakat Indonesia yang biasanya jadi kebiasaan gitu dok, apa dok? Yang akhirnya tidak bikin si olahraga ini optimal gitu. Ya itu tadi, kurang istirahat ya. Kurang tidur, Kurang kurang recovery, istirahat. Stres ya kalau zaman sekarang tuh. Stres. Stresnya banyak. Susah lagi kalau yang Stresor stres ya. kan kita nggak bisa kurangi kadang-kadang ya. Gitu. Justru Kadang kita bisa padel gini. biar ngurangin stres nggak Oh, sih? iya, supposedly. Oh. Iya. Iya, olahraga untuk mengurangi stres. Mengurangi Kita stres juga padahal ngurangin stres dok. Abis itu kita posting ke medsos, di medsos love-nya dikit jadi stres lagi. Makanya nggak usah Gitu ya. posting di sosmed ya dok ya. Iya, betul. Olahraga kan sebenarnya tergantung orang tujuannya apa juga ya, macam-macam juga. Oke, anyway, terima kasih banyak Dr. Fe. Terima kasih, Dr. Fe. Sudah mampir sama kita juga sore hari ini, menarik banget. Jadi tentunya Detikers itu tadi ya, namanya olahraga itu penting, tapi kalau misalnya malah jadi beban untuk tubuh kita, ya kan, nambah-nambahin beban untuk tubuh kita, dicek lagi udah bener atau belum olahraganya gitu. Risiko cedera semua olahraga pasti ada. Dan ditanggung masing-masing ya. Ditanggung masing-masing. Makanya penting sekali untuk diawali dengan pemanasan tadi ya. Pemanasan juga. Dr. V, kita punya tugas tambahan buat Dr. V sebelum kita tutup segmen ini. Kita punya tagline. Kalau misalnya kita bilang detik sore, jawabnya Gak cuma hore-hore. Bisa dok? Oke. Oke. Kalau gitu tadi dia Senin kita hari ini Detikers, kita akan kembali lagi besok, pokoknya Senin sampai Jumat jam 3 sampai setengah 6 sore ya. Waktunya Iza Mangfira pamit. Eduardo Simorangkir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak Gak cuma cuma hore-hore. hore-hore. See you tomorrow.